Pesta perayaan ulang tahun ibu mertuaku. Suamiku mengumumkan bahwa ia akan memberikan uang pensiun bulanan sebesar Rp8.000 untuk ibunya. Aku tersenyum sinis dan bertanya, gajimu saja cuma Rp4.000. Dari mana kamu mau ambil Rp4.000 sisanya? Ada hal-hal yang tidak akan pernah aku percayai jika aku tidak mengalaminya sendiri. Ternyata mereka bisa menjadi sangat tidak tahu malu. Perayaan ulang tahun seharusnya menjadi momen bagi keluarga untuk berkumpul, saling bertukar kata-kata baik, dan memberikan momen kebahagiaan serta penghormatan bagi orang tua. Namun, tepat di hari ibu mertuaku genap berusia 60 tahun, suamiku memilih momen di mana kerabat berkumpul paling banyak untuk memainkan sandiwara sebagai anak berbakti. Ia menempatkanku pada posisi di mana, jika aku tidak menelan kekesalan ini, aku akan dicap sebagai menantu yang kejam dan pelit di mata seluruh keluarga besar. Namaku Sita, umurku 31 tahun, dan aku adalah seorang kepala akuntan di sebuah pabrik garmen. Pekerjaanku jauh dari kata glamor, tapi sangat stabil. Gajiku cukup untuk menghidupi diriku sendiri dan bahkan membantu kedua keluarga jika diperlukan. Suamiku, Dimas, bekerja sebagai pegawai gudang di sebuah toko material bangunan. Sejujurnya, gajinya baru saja menyentuh angka Rp4.000 per bulan dan di beberapa bulan bahkan bisa kurang karena potongan keterlambatan atau kesalahan prosedur. Tapi masalahnya, orang yang uangnya pas-pasan seringkali suka pamer dan menjaga gengsi. Dan Dimas adalah orang yang persis seperti itu. Hari itu adalah syukuran ulang tahun ibunya, Ibu Elida yang ke-60. Pesta itu diselenggarakan di sebuah restoran mewah. Dari luar, semuanya terlihat megah. Lampu-lampu terang, dekorasi bunga di pintu masuk, dan meja-meja yang dilapisi taplak putih bersih. Siapapun yang datang pasti akan berpikir bahwa keluarga suamiku sangat kaya dan terpandang. Namun, hanya aku yang tahu bahwa sebagian besar biaya pesta ini jatuh di pundakku mulai dari uang muka sewa aula, dekorasi, catering, fotografer, kado ulang tahun, hingga gaun sutra berwarna ungu tua yang sangat elegan yang dikenakan Ibu Elida. Aku membayar hampir semuanya dalam diam. Aku tidak membuat keributan dan tidak berniat mengungkitnya karena aku berpikir bahwa sebagai menantu, jika ibu mertuaku bahagia, ada baiknya sedikit berkorban demi kedamaian di rumah. Hari itu, Ibu Elida berdandan lebih heboh daripada seorang pengantin. Ia mengenakan gaun sutra ungu tua, rambutnya disanggul elegan, kalung emas tebal melingkar di lehernya, dan beberapa cincin baru berkilau di jari-jarinya kemanapun ia pergi, senyumnya semanis madu. Ia pamer kepada kerabat dari pihak ayah maupun ibu suamiku. Keluargaku adalah berkah yang nyata. Aku punya anak laki-laki yang berbakti dan menantu perempuan yang cakap serta pengertian. Terdengar indah, namun cara ia menatapku, senyum sinis yang samar di sudut bibirnya, dan nada suaranya yang manis, namun dingin membuatku sadar, kata-katanya bukanlah untuk memujiku, melainkan untuk memoles citra keluarganya di depan orang lain. Pesta sedang mencapai puncaknya. Semua orang bersulang untuk yang berulang tahun. Tawa dan obrolan tak kunjung reda. Tante-tante dari pihak suamiku berlomba-lomba memuji Ibu Elida, mengatakan betapa beruntungnya ia dikelilingi anak dan cucu di masa tuanya. Aku duduk di sebelah Dimas, memegang segelas jus. Hanya berharap malam ini segera berakhir dengan damai. Namun, yang mengejutkanku setelah acara potong kue dan ucapan selamat, tiba-tiba Dimas berdiri dan mengambil mikrofon dari pembawa acara. Aku pikir dia hanya akan mengucapkan beberapa patah kata formal seperti layaknya anak laki-laki di hari ulang tahun, ibunya berterima kasih karena telah dibesarkan dan mendoakan kesehatannya. Tapi ternyata tidak. Dimas berdehem, menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, dan dengan suara yang bergetar, seolah sangat terharu, ia berkata, "Hari ini ibu genap berusia 60 tahun. Aku tahu bahwa sepanjang hidup ibu telah bekerja keras untukku, memastikan setiap piring makanku, dan menjaga setiap malam tidurku. Mulai bulan ini, di hadapan seluruh keluarga besar kita, aku berjanji akan memberikan uang pensiun bulanan sebesar Rp8.000 untuk ibu, supaya ibu bisa menikmati masa tua dengan tenang
tanpa memikirkan apapun. Mendengar itu, aku pikir aku salah dengar. 8.000 rupiah. Bukan 800.000, bukan 1.000 rupiah untuk sekadar formalitas, tapi 8.000 rupiah per bulan. Ruangan itu hening selama setengah detik sebelum akhirnya tepuk tangan meledak seperti guntur. Tante-tante dari pihak suami menepuk lutut mereka dengan mata berbinar. Duh, Dimas memang anak emas. Yang lain menimpali. Ibu Elida beruntung banget punya anak yang balas budinya nggak main-main. Seseorang bahkan menoleh ke arahku dengan senyum lebar. Menantu di rumah ini pasti bahagia banget nikah sama laki-laki yang sangat menyayangi ibunya. Ibu Elida, jangan ditanya. Ia langsung berdiri, mengeluarkan sapu tangan, dan mengusap sudut matanya, seolah terharu hingga meneteskan air mata. Kemudian ia menoleh kepada para tamu, tersenyum hingga pipinya menegang. Suaranya penuh kepuasan. Aku tidak pernah mengajarinya macam-macam. Dia sendiri yang tahu bagaimana cara menyayangi ibunya. Cukup melihat anak-anak hidup rukun dan berbakti, aku sudah merasa hidupku sempurna. Melihat posturnya saat itu, ia tampak seperti seseorang yang baru saja menerima medali kehormatan. Sedangkan aku membeku. Gelas di tanganku terasa dingin, tapi telapak tanganku jauh lebih dingin. Bukan karena aku sayang pada uang, dan bukan karena aku membenci ide untuk membantu ibu mertua di masa tuanya. Tapi karena aku sangat tahu siapa suamiku. Aku yang mengatur keuangan rumah tangga. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana gaji Dimas yang hanya 4.000 rupiah itu masuk ke rekening setiap bulannya. Kadang malah kurang karena potongan. Angka itu menari-nari dengan jelas di kepalaku, bagaikan tamparan keras di tengah adegan mengharukan di depan seluruh keluarga ini. Aku tidak senaif itu untuk tidak memahami niat di balik pengumuman ini. Dimas sama sekali tidak mendiskusikannya denganku, tidak bertanya apakah aku setuju, tidak bertanya apakah kondisi keuangan kami memungkinkan. Ia hanya berdiri di tengah restoran di depan semua kerabat, melemparkan angka fantastis ke udara untuk membeli gelar anak berbakti. Dan siapa yang harus menanggung beban dari cerita indah ini? Orang luar tidak tahu berapa gajinya, dan ibu mertuaku tidak sebodoh itu untuk tidak tahu. Dengan kata lain, setelah janji ini, seluruh keluarga suamiku akan menganggap bahwa aku lah yang harus menutupi kekurangan 4.000 rupiah itu setiap bulannya. Dia menggunakan uang istrinya untuk membeli status sebagai anak yang berbakti. Dan jika aku menolak, aku akan berubah menjadi perempuan perhitungan dan pelit yang tidak ingin ibu mertuanya memiliki masa tua yang tenang. Memikirkan hal itu, darahku mendidih. Aku menatap Dimas. Ia berdiri di atas panggung, kepalanya tegak, senyum indah menghiasi wajahnya, sangat berwibawa, seolah baru saja melakukan amal besar. Ekspresi itulah yang membuatku memutuskan bahwa aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Aku meletakkan kelasku di meja, tersenyum sinis, dan di bawah tatapan terkejut dari orang-orang yang duduk di dekatku, aku berdiri. Aku berjalan lurus ke arah panggung dan meminta mikrofon dari pembawa acara. Pemuda itu mengira aku juga ikut terharu dan ingin berterima kasih pada suamiku atau memberi selamat pada ibu mertuaku, tersenyum dan memberikan mikrofonnya. Aku mengambilnya dan berbalik, menatap langsung ke wajah Dimas. Ekspresinya membeku. Mungkin ia masih berpikir aku akan ikut bermain dalam sandiwaranya, memujinya atas kepedulian dan cintanya pada ibunya. Tapi, aku tidak memberinya 1 detik pun untuk melanjutkan pertunjukan itu. Aku berbicara, mengucapkan setiap kata dengan jelas dan cukup keras agar seluruh ruangan bisa mendengar. Gajimu itu 4 milimu sebulan. Dari mana kamu mau ambil 4.000 rupiah sisanya? Atau kamu berencana pakai uang istrimu buat ngasih hadiah ke ibumu dan berpura-pura jadi anak yang berbakti? Restoran itu mendadak sunyi senyap. Keheningan yang begitu dalam sampai aku bisa mendengar bunyi garpu yang dipegang seseorang beradu dengan pinggiran piring sebelum akhirnya berhenti. Orang-orang yang tadi tersenyum, kini membeku. Seorang tante membiarkan mulutnya ternganga menatapku. Seorang paman yang sedang mengambil sepotong daging, mematung dengan garpu menggantung di udara. Dan Ibu Elida, yang baru saja mengusap air mata harunya, mematung di tempat dengan mata terbelalak, seolah tak percaya aku berani mempermalukan anaknya di tengah perayaan ulang tahunnya.
Dimas pucat pasi. Tangan yang memegang mikrofon sedikit gemetar dan senyum di wajahnya berubah menjadi meringis. Dan pada detik itu, aku tahu satu hal. Pesta ini bukan lagi sebuah perayaan. Pesta ini baru saja berubah menjadi babak pertama dari sebuah pembongkaran besar. Keheningan di restoran itu terasa seperti di kuburan, seolah ada yang menyedot semua oksigen dari ruangan. Aku masih berdiri memegang mikrofon. Dimas menatapku, tak ada setetes pun darah yang tersisa di wajahnya. Pada detik-detik pertama, ia masih mencoba mempertahankan ketenangan palsunya. Sudut bibirnya berkedut, seolah ia ingin memaksakan sebuah tawa untuk mencairkan suasana. Tapi aku tahu betul, yang sedang panik bukanlah aku, melainkan dia. Dari meja paling depan hingga paling belakang, bisik-bisik mulai terdengar seperti kerumunan lebah. Tidak ada lagi yang peduli pada kue ulang tahun, bunga-bunga segar, atau musik. Orang-orang hanya saling pandang, lalu menatap wajah Dimas, Ibu Elida, dan wajahku. Karena pertanyaan yang aku lontarkan bukanlah ledakan cemburu buta atau pertengkaran tanpa alasan. Aku menyajikan angka yang sangat spesifik. 4 juta melawan 8 juta. Selisih 4 juta. Siapapun langsung mengerti di mana letak masalahnya. Dimas menelan ludah, mengambil kembali mikrofon, dan mencoba memaksakan senyum seperti seorang pria yang dipermalukan istrinya, namun masih harus menjaga gengsi. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Sayang, maksudku, aku akan berusaha lebih keras lagi ke depannya mencari uang tambahan. Kenapa kamu harus bikin keributan di depan semua orang begini?" Mendengar itu, aku hampir tertawa. Alasan konyol ini mungkin bisa menipu mereka yang tidak tahu cerita sebenarnya. Tapi bagiku, itu hanya membuatnya terlihat semakin pembohong. Aku tidak membiarkannya lolos. Mencengkeram mikrofon lebih erat, aku menatap ke arah para tamu, dan berkata dengan lantang, "Membantu orang tua itu adalah hal yang wajib. Aku tidak pernah menentangnya. Tapi menjanjikan uang yang kamu sendiri tidak punya. Dan berharap istrimu yang diam-diam akan menutupi kekurangannya itu bukan bakti, itu namanya pamer omong kosong." Begitu aku selesai bicara, seorang tante yang duduk di dekat panggung bergumam pelan. "Dia benar juga kan? 8 juta itu bukan 800 ribu. Kalimat itu menjadi pemicunya. Wajah Ibu Elida seketika menjadi gelap. Ia langsung berdiri dan suaranya yang melengking memecah ruangan. "Menantu macam apa ini? Di tengah-tengah acara ulang tahun mertuanya, berdiri cuma buat bikin malu keluarga. Kalau suamimu anak yang baik, harusnya kamu ikut bangga dan bahagia. Dulu, aku mungkin akan diam, tersenyum kecut, dan membiarkan kata-kata itu lewat begitu saja. Tapi saat itu, aku menyadari satu hal. Semakin aku mengalah, semakin mereka menginjakku. Aku menoleh ke arahnya dan menjawab dengan suara setenang yang aku bisa. Aku akan sangat bangga kalau uang itu dari keringatnya sendiri. Tapi kalau janji itu dibuat supaya dia bisa main drama sebagai anak berbakti pakai uangku, aku nggak sebodoh itu buat berdiri di sini dan tepuk tangan, Bu." Seluruh keluarga besar serentak menarik napas. Beberapa orang menundukkan kepala untuk menyembunyikan senyum geli. Yang lain menggelengkan kepala, menatap Dimas dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Dimas, yang wajahnya kini merah padam karena marah, mendekatiku dan mendesis pelan, "Sita, cukup." Tapi semakin ia mencoba terlihat maskulin, semakin terlihat jelas kegugupannya. Aku menatap tepat ke matanya, berhenti lari dari kenyataan. Aku sudah cukup bersabar selama 3 tahun. Hari ini, aku cuma mengatakan satu kebenaran dan kamu sudah tidak tahan. Bagaimana aku bisa terus memikul beban seluruh keluargamu di pundakku ke depannya? Setelah mengatakan itu, aku merasakan tenggorokanku tercekat. Bukan karena takut, tapi karena marah dan muak. Orang luar mungkin berpikir aku berlebihan, bahwa aku tidak bisa menjaga harga diri suamiku. Tapi hanya aku yang tahu seberapa banyak aku telah bertahan selama 3 tahun pernikahan demi menjaga kedamaian. Bertahan dari komentar-komentar sinis, sindiran soal uang, dan saat-saat di mana ibu dan anak itu menganggap kontribusiku sebagai sesuatu yang sudah seharusnya. Dan justru karena aku sudah bertahan terlalu lama, hari ini aku tidak akan mundur selangkah pun. Ibuku, Ibu Laras, yang duduk di meja kerabat dan sedari tadi diam, tiba-tiba meletakkan gelasnya ke meja dengan keras. Suara "tak" yang tajam itu terdengar lebih keras dari musik di restoran.
Aku menatapnya dan melihat tatapan matanya menjadi gelap. Itu bukan lagi tatapan canggung seorang kerabat yang diundang ke pesta, melainkan tatapan seorang ibu yang baru saja melihat putrinya diperlakukan seperti mesin ATM berjalan di depan mata dunia. Ayahku, Bapak Suryo, yang sebelumnya tidak mengucapkan sepatah kata pun, perlahan berdiri. Ia menatap langsung ke arah Dimas dan melontarkan satu pertanyaan singkat. Kalau kamu sudah berjanji di depan seluruh keluarga, coba kasih tahu tabungan atau sumber pendapatan mana yang cukup untuk menjamin setoran bulanan itu. Satu pertanyaan itu sudah cukup untuk membuat Dimas menundukkan kepala. Ia tak sanggup menjawab. Aku bisa melihat dengan jelas tangannya mengepal dan terbuka berulang kali. Kepercayaan dirinya yang tadi meluap-luap kini hilang tak berbekas. Ibu Elida, melihat anaknya tersudut, segera mengubah taktik. Ia mulai terisak dan menggunakan sapu tangannya untuk menghapus air mata, memainkan peran sebagai ibu tua yang teraniaya dan dihina oleh menantunya di hari ulang tahunnya sendiri. Di mataku, air mata itu bukanlah air mata kesedihan, melainkan kemarahan karena rencana sempurnanya baru saja kuhancurkan di depan umum. Aku berdiri selama beberapa detik, mengamati semua orang wajah suamiku, ibu mertuaku, dan tatapan penuh rasa ingin tahu di sekeliling kami. Kemudian, aku perlahan mengembalikan mikrofon kepada pembawa acara yang masih mematung di dekatku. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, tidak berteriak, tidak menangis, tidak membuat keributan fisik. Aku hanya kembali ke mejaku, duduk, merapikan gaunku, dan meneguk sedikit air putih. Tapi pada detik itu, aku tahu satu hal. Cerita ini tidak akan berakhir di sini. Dari luar, ini tampak seperti perayaan ulang tahun yang gagal. Tapi sebenarnya, ini adalah tembakan pertama dalam sebuah peperangan. Dan mulai saat ini, aku tahu bahwa aku harus mengevaluasi ulang seluruh pernikahanku, melihat kembali 3 tahun yang telah berlalu, untuk memahami mengapa satu pengumuman di tengah pesta bisa membuat bulu kuduku berdiri. Aku duduk di meja, mencoba mempertahankan ketenangan di luar, tapi di dalam, aku merasa seperti tali-tali sedang menjeratku. Orang luar mungkin berpikir aku keterlaluan, bahwa aku sengaja memilih momen ulang tahun untuk membuat skandal dan balas dendam. Tapi hanya aku yang tahu bahwa pertanyaanku tadi bukanlah reaksi impulsif. Itu adalah hasil dari rasa frustrasi yang menumpuk selama 3 tahun sebagai menantu yang akhirnya meledak di tengah pesta. Aku dan Dimas sudah menikah tepat 3 tahun. Sejujurnya, aku tidak menikahinya karena cinta yang buta. Aku memilihnya karena aku pikir dia adalah pria yang baik, masuk akal, sangat menyayangi ibunya, namun tetap pengertian, pendiam, tapi tidak kasar. Di awal hubungan kami, dia sering berkata kepadaku, "Aku mungkin gak bisa janjiin kemewahan, tapi aku janji kamu gak akan pernah menderita karena keluargaku." Kalimat itulah yang memenangkan hatiku. Sebagai perempuan, terkadang kita tidak butuh kata-kata manis yang berlebihan. Cukup melihat bahwa pria itu orang baik dan memikirkan kita, itu sudah cukup untuk mengambil risiko. Keluarga suamiku bukanlah keluarga yang miskin sampai kelaparan. Ayah mertuaku meninggal saat Dimas masih muda, meninggalkan sebuah rumah sederhana yang sudah beberapa kali direnovasi dan sebidang tanah kecil di luar kota. Ibu mertuaku, Ibu Elida, selalu berpakaian rapi saat keluar rumah, rambut tertata, dan berbicara dengan nada manis. Siapapun yang mengenalnya pasti berpikir ia adalah orang yang sangat bijaksana. Tapi setelah hidup di bawah satu atap, aku sadar bahwa masalah utama keluarga ini bukanlah kekurangan uang, melainkan keinginan yang selalu lebih besar dari kantong mereka. Alias, besar pasak daripada tiang, gengsi lebih penting daripada isi dompet. Kalau mereka melihat orang lain punya sesuatu, mereka juga harus punya. Kalau ada yang bikin pesta mewah, pesta mereka juga harus sama mewahnya. Tidak peduli sekosong apa dompet mereka. Mereka tidak tahan jika dianggap lebih rendah dari orang lain. Ibu Elida selalu berbicara tentang moral dan tata krama. Hal-hal seperti, di keluarga ini, kita sangat menjunjung tinggi tali silaturahmi. Siapa yang memberi akan menerima. Dan siapa yang jadi bagian keluarga harus saling membantu. Mendengarnya, siapapun pasti setuju. Tapi setelah tinggal bersamanya, aku paham bahwa moral yang keluar dari mulutnya hampir selalu ditujukan pada dompet orang lain.
Ia sangat pintar membaca situasi, siapa yang penurut, siapa yang terlalu peduli pada omongan orang, siapa yang sungkan bilang tidak sehingga bisa dimanfaatkan. Dengan tetangga, ia bersikap manis. Di depan keluarga besar, ia menjaga reputasi yang sempurna. Tapi denganku, menantunya, ia menggunakan berbagai taktik. Kadang manis, kadang pahit, kadang menyindir halus, kadang mendesak keras, asalkan keinginannya tercapai. Saat kami menikah, orang tuaku memberikan sumbangan yang cukup besar. Karena rasa sayang pada putri mereka, mereka juga membantu membayar DP uang muka sebuah apartemen kecil, agar kami bisa hidup mandiri dan lebih nyaman. Orang tuaku tidak pernah memamerkan hal ini kepada siapapun. Namun, setelah pernikahan, Ibu Elida mulai bercerita ke seluruh kerabatnya bahwa pihak laki-lakilah yang menyediakan segalanya untuk anak-anak mereka, dari tempat tinggal hingga modal awal rumah tangga. Aku mendengarnya dan tenggorokanku tercekat, tapi aku menelan ludah dan diam. Aku pikir tidak pantas ribut hanya karena beberapa patah kata tepat setelah pernikahan. Asalkan kami hidup rukun, pengorbanan kecil tidak jadi masalah, tapi pengorbanan kecil itu semakin lama semakin membesar karena aku terus membiarkannya. Beberapa bulan setelah menikah, Dimas mulai terbiasa dengan gagasan bahwa pengeluaran besar di rumah adalah tanggung jawabku. Tagihan listrik membengkak aku yang bayar. Adiknya, Rina, ingin ikut kursus salon kecantikan Ibu Elida, menyindir-nyindir, dan akhirnya aku yang memberikan uangnya. Suatu kali, Ibu Elida mengeluh sakit kepala. Ia pergi ke rumah sakit untuk periksa, dan baru saja keluar membawa sekantong obat. Dimas menoleh padaku dan berkata, "Sayang, tolong talangin dulu ya. Bulan ini keuanganku lagi seret." Setiap bulan, dia selalu punya alasan kenapa keuangannya seret. Entah perusahaan telat bayar gaji, teman tidak bayar utang, atau dia baru saja patungan untuk acara keluarga. Awalnya aku percaya. Namun seiring berjalannya waktu, aku sadar uangnya bukan seret. Dia hanya sudah terbiasa bergantung padaku. Aku tidak keberatan jika itu benar-benar keadaan darurat. Sebagai istri dan menantu, aku tidak pernah berpikir bahwa uang harus dibagi dengan sangat kaku. Tapi yang menyakitiku adalah setiap kali keluarganya butuh sesuatu, tatapan pertama secara otomatis tertuju padaku. Seolah-olah akulah yang paling bertanggung jawab untuk menambal semua lubang mereka. Seolah-olah uang yang aku hasilkan bukanlah dari hasil begadang mengecek laporan keuangan, tekanan di kantor, serta keringat dan air mataku. Seolah uang itu jatuh dari langit dan tak akan pernah habis. Pernah suatu hari di depan para tetangga, Ibu Elida tertawa, setengah bercanda, setengah serius. Keluarga kita ini makin makmur gara-gara Sita. Kemanapun dia pergi, rezeki ngikutin terus. Semua orang tertawa, memujiku karena pintar cari uang dan memuji Ibu Elida karena beruntung. Aku juga ikut tertawa, tapi dengan rasa pahit di mulutku. Karena aku tahu, di balik kalimat yang terdengar lucu itu, tersimpan fakta bahwa ia melihat pendapatanku sebagai uang keluarga yang bisa ia gunakan untuk pamer tanpa perlu meminta izinku. Dan Dimas, dia sangat berbahaya dengan kepasifannya di depanku. Terkadang dia mengatakan hal-hal yang menenangkan. Dia bilang dia mencintaiku, bahwa dia tahu seberapa keras aku bekerja. Pernah suatu hari, saat melihatku pulang larut malam, dia pergi ke dapur mengambilkan segelas air untukku dan berbisik, "Andai saja aku cepat kaya, supaya kamu gak perlu kerja sekeras ini." Anehnya, saat berada di dekat ibunya, dia berubah total. Apapun yang dikatakan ibunya, dia setuju. Sindiran apapun dia telan mentah-mentah. Jika ada masalah antara aku dan ibunya, tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang salah, orang pertama yang dia bela selalu ibunya. Waktu itu, aku masih sering menghibur diri sendiri. Aku pikir, mungkin memang sulit bagi seorang pria berada di tengah-tengah ibu dan istrinya. Jadi aku sedikit mengalah untuk menghindari pertengkaran. Aku pikir, demi kedamaian, seorang wanita harus tahu kapan harus mundur. Tapi ternyata, kemundurankulah yang membuat mereka berpikir aku lemah. Bahwa kebisuanku berarti aku tak berani bicara. Bahwa ketenanganku berarti aku tidak merasa sakit. Maka, selangkah demi selangkah, mereka terus maju memanfaatkanku. Setahun terakhir,
Aku mulai memperhatikan bahwa Ibu Elida semakin sering bertanya tentang gaji dan bonusku. Hari ini bertanya apakah gajiku naik, hari lain bertanya berapa bonus akhir tahun yang akan aku dapatkan. Suatu malam saat makan malam, ia meletakkan sendok garpunya dan bertanya dengan sangat santai. "Jadi, kamu setiap bulan juga kirim uang buat orang tuamu?" Suaranya selalu manis, matanya selalu tersenyum. Tapi entah kenapa, aku merasakan hawa dingin di balik kemanisan itu. Seolah-olah ia sedang mengukur kedalaman dompetku selangkah demi selangkah, berapa yang aku simpan untuk diriku sendiri, berapa yang didapat orang tuaku, dan berapa banyak yang bisa diperah oleh keluarga suamiku. Saat itu aku sudah punya firasat buruk, tapi aku sama sekali tidak membayangkan bahwa mereka akan memilih hari ulang tahun. Di momen ketika kerabat paling banyak berkumpul untuk membuat drama dan memaksaku menghidupi ibu mertuaku seumur hidup dengan kedok bakti seorang anak. Kini, duduk di tengah restoran ini, melihat wajah pucat Dimas dan Ibu Elida yang menangis meraung-raung, aku sadar bahwa pengumuman 8.000 itu bukanlah tindakan impulsif. Itu adalah hasil dari proses observasi, kalkulasi, dan sikap meremehkan diriku yang sudah berlangsung lama. Dan setelah menyadari hal ini, aku tahu bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan sekadar permintaan maaf. Aku baru saja duduk kembali ketika di sudut jauh ruangan, beberapa orang mulai berdiri untuk pulang. Pesta ulang tahun itu sudah hancur berantakan. Beberapa kerabat masih mencoba menjaga kesopanan dengan berpamitan secara formal, tapi semua orang menatap keluarga kami dengan penuh rasa ingin tahu, seolah tak sabar ingin segera keluar dan mendapat bahan gosipan baru. Aku juga sudah tidak peduli lagi dengan basa-basi. Aku hanya ingin malam ini cepat berlalu supaya aku bisa sendirian dan merangkai seberapa jauh ibu dan anak itu merencanakan semua ini di belakangku. Namun, saat semua orang sedang berpamitan di lobi, aku mendengar sebuah kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku sedang berjalan di koridor dekat toilet untuk mencari tasku yang tidak sengaja dibawa pelayan ke meja lain. Saat mencapai sudut yang sepi, aku mendengar suara Ibu Elida pelan, namun penuh kemarahan. "Kamu ini nggak becus, ibu kan sudah bilang, ngomongnya diatur supaya dia nggak bisa nolak." Aku berhenti melangkah. Kemudian terdengar suara Dimas, lebih pelan dan penuh frustrasi. "Aku udah ngomong persis kayak yang ibu suruh, siapa yang nyangka dia bakal bikin skandal di depan semua orang?" Hanya 2 kalimat itu. Namun cukup untuk membuatku merasa seolah ada tirai besar yang dirobek di depan mataku. Jadi ini semua memang benar. Pidato soal 8 juta itu bukan luapan emosi, apalagi tindakan bakti yang tiba-tiba muncul di tengah pesta. Itu sudah dilatih. Ibu dan anak itu bahkan sudah mendiskusikan bagaimana cara menyampaikannya agar terdengar mengharukan, bagaimana cara bicaranya agar aku tidak berani bereaksi. Dengan kata lain, sejak awal mereka memang berencana menggunakan pesta ini, kerumunan kerabat, tepuk tangan, dan yang disebut kewajiban berbakti untuk memaksaku setuju dalam diam. Sembari bersembunyi di balik pot tanaman besar di koridor, aku tiba-tiba teringat banyak detail kecil dari hari-hari sebelumnya. Waktu itu aku merasa ada yang aneh, tapi tidak memahaminya. Misalnya, tepat seminggu sebelum pesta, Ibu Elida memanggilku ke kamarnya dengan suara semanis madu. "Nak, coba kasih ibu daftar tamu dari pihak keluargamu," pintanya. "Biar orang tuamu, paman, dan bibimu bisa duduk di meja paling depan biar lebih nyaman." Waktu itu aku merasa aneh, karena dia biasanya tidak pernah peduli di mana keluargaku duduk, yang penting keluarganya sendiri terlihat terhormat. Tapi kali itu, ia berkali-kali mendesak agar aku mengundang semuanya, bahkan kerabat jauh sekalipun, agar pestanya ramai. Sekarang, setelah dipikir-pikir, aku paham. Dia ingin pihak keluargaku hadir dengan formasi lengkap untuk menjebakku. Dengan adanya orang tua dan kerabatku di sana, akan lebih sulit bagiku untuk membuat keributan dan akan lebih memalukan bagiku untuk menentang suamiku di depan umum. Di hari-hari menjelang pesta, baik Ibu Elida maupun Dimas bersikap manis yang tidak wajar. Ibu Elida, yang biasanya suka melontarkan komentar sinis, mengubah total nadanya. Memanggilku anakku sayang dengan kemanisan yang dibuat-buat. Suatu hari aku pulang kerja larut dan ia sudah menyiapkan sepiring makanan untukku sambil berkata, "Makanlah,
"Nak, jangan sampai kelaparan. Ibu ini sudah tua, cuma pengen lihat kalian hidup rukun." Mendengar itu, siapa yang tidak akan luluh? Dimas juga begitu. Biasanya dia pulang kerja, melempar diri ke sofa, dan asyik main HP, jarang sekali membantu. Tapi di hari-hari itu, dia bahkan mencuci piring beberapa kali sambil berkata, "Kamu akhir-akhir ini kerja keras banget, sayang. Aku jadi khawatir. Kebaikan-kebaikan langka itulah yang membuat kewaspadaanku menurun." Aku pikir karena hari ulang tahun ibunya semakin dekat, semua orang menginginkan suasana damai untuk membuat kesan baik di depan kerabat. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa itu hanyalah kedok untuk meninabobokanku. Puncaknya terjadi 3 hari sebelum pesta. Saat kami sedang mengupas buah di ruang tamu, Ibu Elida menoleh kepadaku dan bertanya dengan suara yang sangat lembut, "Nah, memang benar perempuan itu biasanya lebih pintar ngatur uang, tapi sekali-sekali nggak apa-apa kan ngasih suami kesempatan buat tampil. Laki-laki itu kasihan kalau nggak punya suara di luar rumah." Mendengarnya, aku merasakan hawa dingin, tapi aku hanya tersenyum dan mengabaikannya. Aku bahkan bercanda. "Kalau Mas Dimas mau tampil hebat, aku malah senang, Bu." Ibu Elida tersenyum. Senyuman dengan bibir tertutup, penuh makna tersirat. "Ya, asal kamu ngerti aja." Malam itu, di kamar tidur kami, Dimas memberikan isyarat yang sama. Dia menoleh padaku dan berkata, seolah sedang berpikir keras, "Kalau keuangan kita udah mendingan nanti, aku pengen rutin ngasih ibu uang tiap bulan, biar beliau senang." Aku langsung bertanya, "Berapa?" Dia tersenyum, menarik selimut, dan menjawab, "Tergantung kondisi." Aku hanya bergumam. Berpikir bahwa jika dia memang bisa memberi ibunya sedikit uang di masa depan, itu wajar saja. Aku sama sekali tak menyangka bahwa tergantung kondisi itu akan melonjak menjadi Rp8.000 di tengah-tengah restoran di depan ratusan orang. Dan bukan hanya ibu dan anak itu. Bahkan Rina, adik iparku, akhir-akhir ini sering melakukan video call dengan ibunya, berbisik-bisik soal renovasi rumah. Pernah aku tak sengaja mendengarnya berkata, "Bu, sofa ruang tamu kita udah butut banget, beli sofa kayu jati baru aja yuk." Di lain waktu, kulkasnya kekecilan, "Bu. Sekarang orang-orang pada pakai yang 2 pintu. Jauh lebih bagus." Pernah juga dia dengan sangat natural bilang, "Bu, renovasi ruang makannya dong, biar lebih mewah. Nanti kalau ada tamu datang kan pada kagum." Aku mendengarnya dan mengira itu hanya khayalan anak perempuan. Tapi memikirkannya sekarang, aku sadar bahwa ibu dan anak-anaknya sudah merencanakan ini sejak lama. Aku saja yang tidak menghubungkan titik-titik itu. Langkah paling jenius Ibu Elida adalah dia tidak pernah meminta uang secara langsung. Dia selalu mengatakan hal-hal seperti, "Kita ini keluarga, harus saling bantu. Uang itu muter-muter aja di dalam rumah, nggak akan hilang. Toh pada akhirnya semua ini bakal turun ke anak cucu. Kita nggak bawa harta mati." Kedengarannya sangat masuk akal, tapi kenyataannya itu adalah caranya untuk mengubah uangku menjadi kewajiban. Jika aku menolak, aku akan langsung dicap sebagai menantu pelit, materialistis, yang lebih menghargai uang daripada keluarga. Saat itulah aku mengerti mengapa mereka memilih pesta ini untuk melancarkan aksinya. Jika aku diam, aku akan sah, menjadi dompet berjalan yang menghidupi seluruh keluarga dengan kedok bak. Jika aku bereaksi, mereka punya alasan untuk menangis dan mengeluh kepada kerabat, mengatakan bahwa aku tidak sopan, egois, dan mempermalukan ibu mertuaku di hari ulang tahunnya sendiri. Dengan kata lain, ibu dan anak ini telah memasang 2 perangkap, dan di keduanya, yang kalah adalah aku. Dalam perjalanan pulang setelah pesta, aku menatap wajah Dimas dari kaca spion tengah wajah yang merupakan campuran antara rasa malu dan marah. Sementara itu, otakku memutar kembali setiap kalimat, setiap tatapan, dan setiap kebaikan palsu mereka selama beberapa minggu terakhir. Semakin aku memikirkannya, semakin dingin perasaanku. Mereka tidak hanya mencoba merampas uangku, mereka menyudutkanku ke dalam situasi berbahaya di mana, jika aku bersikap lembek, aku akan menghidupi keserakahan orang lain seumur hidup. Dan jika aku melawan, aku akan dijadikan tersangka utama di depan semua orang. Dimas menyetir sambil mengertakkan gigi, tak mengucapkan sepatah kata pun.
Aku juga diam, namun keheningan di antara kami bukan lagi tentang bertahan demi kesabaran. Aku tahu, mulai detik ini, aku tidak akan memilih salah satu dari dua jebakan yang mereka siapkan. Aku harus mencari jalan keluar lain. Jalan keluar kemana? Yang pasti, kali ini, yang tersudut tak akan lagi diriku. Begitu kami tiba di apartemen, bahkan sebelum aku sempat melepas sepatu hak tinggiku, Dimas membanting pintu dengan sangat keras hingga bingkai foto di rak bergetar. Dia berbalik menatapku, wajahnya merah padam karena marah dan menggeram menekankan setiap kata. Kamu sadar nggak sih betapa malunya kamu bikin ibuku hari ini? Umurnya 60 tahun cuma sekali seumur hidup dan kamu punya nyali buat ngerusak semuanya. Cara dia berbicara terdengar seolah akulah penjahatnya. Dan dia adalah korban yang dipermalukan di depan umum. Aku berdiri mematung selama beberapa detik, meletakkan tasku di atas sofa dengan pelan, dan barulah aku menatapnya. Siapa yang merusak semuanya? Bukan aku, tapi kamu. Kamu menjanjikan sesuatu yang gak sanggup kamu penuhi, dan kamu berniat diam-diam merampok uangku buat menutupi kebohonganmu itu. Aku cuma nanya satu pertanyaan. Itu yang namanya merusak semuanya? Jawabanku membuatnya kehabisan kata-kata. Dia tidak membalas, hanya menarik dasinya kasar dan melempar jasnya ke sofa untuk melampiaskan kekesalannya. Aku pikir, setidaknya setelah apa yang terjadi di restoran, dia akan merasa sedikit malu, sedikit punya akal sehat untuk duduk dan bicara baik-baik. Tapi ternyata tidak. Dimas tidak meminta maaf, tidak juga memberikan penjelasan yang masuk akal. Dia berkacak pinggang, mendengus, dan mengatakan hal yang persis seperti yang sudah aku curigai selama 3 tahun ini. Tapi gaji kamu kan lebih besar. Apa salahnya sih nanggung beban sedikit lebih banyak? Orang-orang ngelihat kita sebagai suami istri. Nggak ada yang bakal repot-repot ngurusin mana uangmu dan mana uangku. Mendengar itu, aku merasakan hawa dingin menjalari sekujur tubuhku. Oh, jadi di kepalanya, uangku memang benar-benar uang bersama yang bisa dia pakai sesuka hati untuk memoles citranya. Semua usahaku, malam-malam kurang tidur, stres di kantor. Buat dia, aku tak lebih dari dompet yang bisa bicara, tempat di mana keluarganya bisa mengambil uang kapanpun mereka butuh. Aku baru saja akan membalas ucapannya ketika ponsel Dimas berbunyi tanpa henti. Dia tersentak, melirik layar, dan dengan cepat membalikkan ponselnya menghadap meja. Saking cepatnya, dia mungkin berpikir aku tidak akan melihatnya. Tapi aku sempat menangkap nama yang muncul, Tante Jihan. Nama itu membuatku membeku sesaat. Tante Jihan adalah pemilik toko furnitur mewah tempat Ibu Elida menyeretku 2 minggu yang lalu. Waktu itu, Ibu Elida menunjuk sebuah sofa kayu jati, lemari, bufet ukir, dan beberapa barang mahal lainnya, sambil berkata bahwa rumah orang tua harus memiliki perabotan yang berwibawa. Aku langsung bertanya, berusaha menjaga suaraku tetap datar. Siapa yang telepon? Dimas menghindari tatapanku dan menjawab singkat. Temen, nanyain soal pesta tadi. Jawabannya terdengar sangat palsu. Wajahnya tegang seperti senar gitar, dan tanpa sadar jemarinya mengetuk-ngetuk meja. Insting perempuan kadang tidak butuh bukti nyata. Satu lirikan saja sudah cukup untuk tahu bahwa seseorang menyembunyikan sesuatu. Aku diam, tidak bertanya lagi. Dimas, mengira aku sudah menyerah, membawa ponselnya ke kamar mandi mungkin untuk menelepon balik agar aku tidak dengar. Pada saat itulah, mataku tertuju pada tablet yang tergeletak di meja kerja di sudut ruangan. Dia sering memakainya untuk nonton YouTube dan browsing. Dan demi kemudahan, akun WhatsApp-nya tersinkronisasi di tablet itu. Biasanya, aku tidak pernah menyentuh barang pribadi suamiku. Tapi setelah apa yang terjadi hari ini, kalau aku masih terus naif dan sok menghormati privasinya, maka akulah yang bodoh. Aku melangkah cepat dan menyalakan layar. Tanganku dingin tapi pikiranku luar biasa jernih. Beberapa kali usapan dan muncullah deretan pesan yang belum dihapus. Pengirimnya benar-benar Tante Jihan. Di bagian atas obrolan, terdapat pesan-pesan yang dikirim Ibu Elida kepada Dimas. Yang kemudian diteruskan forward oleh Dimas ke nomor Tante Jihan, toko furnitur, untuk meminta rincian harga. Aku membaca setiap barisnya dengan jantung berdebar kencang.
sofa kayu jati, lemari bufet baru untuk ruang makan, ranjang pijat elektrik untuk lansia, biar ibu tidurnya nyenyak. Total harganya hampir setara dengan uang pensiun 8 juta itu dikali beberapa bulan. Ini bukan lagi sekadar niat, bukan omong kosong. Mereka sudah menghitung setiap barang, setiap harga, setiap langkah tentang bagaimana menghabiskan uang itu bahkan sebelum pesta dimulai. Tapi hal yang membuat bulu kuduku berdiri bukanlah soal furnitur itu, melainkan sebuah pesan dari Tante Jihan, pemilik toko, yang masih terpampang di layar. Bikin aja tanggal di kwitansinya setelah acara pesta selesai. Kalau dia, si Tananya, bilang aja ini hadiah dari anak laki-lakinya. Jangan sebut-sebut nama Ibu Elida. Aku membeku selama beberapa detik, mencengkeram ujung meja begitu kuat sampai buku-buku jariku memutih. Semuanya sudah jelas. Ibu dan anak ini tidak hanya berencana memaksaku memberikan uang pensiun. Mereka sudah menyusun rencana belanja, membuat skenario, dan mencari cara menutupi serta melegalkan semuanya. Seolah sudah jadi hukum alam bahwa uang itu akan keluar dari kantongku dan jatuh ke tangan Ibu Elida. Tepat pada detik itu, layar tablet menyala terang. Panggilan video call dari ibu mertuaku. Aku menarik napas panjang dan menekan tombol jawab. Wajah Ibu Elida muncul di layar. Sisa-sisa make up, pestanya tampak berantakan, namun suaranya manis seperti madu, sama sekali berbeda dengan nada melengkingnya saat di restoran tadi. Anakku sayang, kalau 8 juta kemahalan buat kamu bisa ngasih buat beberapa bulan aja kok. Ibu cuma mau renovasi ruang makannya bapak mertuamu, terus beli beberapa barang biar rumah kita kelihatan lebih pantes. Di umur segini, kita kan harus jaga wibawa keluarga, ya kan? Asal tahu saja, mendengar suara manis ini jauh lebih menjijikkan daripada saat dia berteriak. Karena ketika orang berhenti berpura-pura dan berteriak, setidaknya kita tahu seberapa jahatnya mereka. Tapi kemanisan yang manipulatif semacam ini adalah hal yang paling mengerikan. Aku menatap lurus ke arah layar dan berkata perlahan, kata demi kata, aku nggak akan kasih sepeser pun, dan percakapan kita ini sedang aku rekam. Begitu aku selesai bicara, wajah Ibu Elida membeku. Senyum di bibirnya lenyap, dan tatapannya berubah menjadi campuran antara syok dan marah. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tapi aku langsung mematikan panggilannya. Dimas baru saja keluar dari kamar mandi dan langkahnya terhenti saat melihat ekspresiku. Aku meletakkan tablet itu kembali ke tempatnya. Tidak berteriak, tidak menangis, tidak membuat skandal. Tapi justru ketenanganku lah yang membekukan hatiku sendiri. Aku menyadari satu hal. Masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan sekadar pertengkaran rumah tangga biasa. Karena di balik kedok bakti anak, ibu dan anak ini telah berhitung bagaimana cara menghabiskannya, bagaimana cara berbohong, dan bagaimana cara menyalahkanku. Dan pada saat itulah, aku mulai memikirkan serangan balik, agar kali ini bukan lagi aku yang tersudut. Setelah video call itu, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi kepada Dimas. Bukan karena takut atau kehabisan bahan argumen. Aku hanya sadar bahwa berhadapan dengan orang-orang seperti ini, semakin aku berdebat, semakin banyak alasan yang akan mereka gunakan untuk mengecapku sebagai istri yang arogan, istri yang lebih mencintai uang daripada suaminya, dan menantu yang bersaing memperebutkan setiap sen dengan ibu mertuanya. Dan jika aku sampai terjebak dalam peran itu, meskipun aku 100% benar, orang-orang hanya akan mengingat bahwa aku lah yang membuat skandal malam itu. Aku berbaring memunggungi Dimas. Mataku terbuka hampir sampai pagi. Di kepalaku terus terngiang-ngiang pesan dari Tante Jihan, bikin aja tanggal di kwitansinya setelah acara pesta selesai. Kalau dia nanya, bilang aja hadiah dari anak laki-lakinya. Satu kalimat itu sudah cukup menyadarkanku. Ibu dan anak ini bukan cuma serakah, mereka itu sangat teliti. Mereka tidak bertindak berdasarkan impuls. Mereka merencanakannya, membagi peran, melatih dialog, dan bahkan menyiapkan jalan keluar. Dan jika aku tetap bersikap sopan dan menurut seperti dulu, aku hanya akan terus dituntun oleh mereka. Selangkah demi selangkah. Keesokan paginya, Dimas bangun lebih awal dari biasanya. Dia berpakaian rapi untuk bekerja, berhenti sejenak di depan cermin untuk membenarkan kerah kemejanya, lalu menoleh padaku. Suaranya terdengar jauh lebih lembut.
Semalam aku emosi, tapi kamu tahu kan, ibu sudah tua. Ayo kita ngalah dikit demi kedamaian rumah ini. Kedengarannya seolah dia yang sedang mengalah, tapi bagiku itu konyol. Orang baik yang sadar akan kesalahannya akan meminta maaf. Cara Dimas mengalah dan menjaga kedamaian pada kenyataannya hanyalah taktik untuk memaksaku menelan kepahitan ini dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Sebelum aku sempat menjawab, bel pintu berbunyi. Jam baru menunjukkan pukul 7 pagi dan Ibu Elida sudah berdiri di depan pintu kami membawa kantong plastik. Isinya soto, ayam hangat, dan beberapa buah jeruk. Gerak-gerik khas seorang ibu tua yang penuh perhatian, yang meski disakiti oleh menantunya, masih mengkhawatirkan anak-anaknya dan datang untuk berdamai. Jika orang luar melihat adegan ini, mereka pasti akan bilang betapa beruntungnya aku punya ibu mertua yang begitu pengertian. Tapi aku bisa melihat ketergesa-gesaan yang sangat rapi disembunyikan di balik langkah pelannya. Begitu dia masuk, dia menghela napas, meletakkan bungkusan itu di meja, dan berkata dengan suara lembut, "Ibu gak nyalahin kamu, Nak. Semalam kamu pasti capek habis kerja, makanya ngomong tanpa dipikir dulu. Yang penting kalian rukun. Ibu rela kok hidup susah kalau memang harus begitu." Sambil bicara, matanya terus mengawasiku. Itu bukan tatapan penuh kasih sayang, melainkan tatapan menyelidiki untuk melihat apakah aku sudah melunak, apakah aku merasa bersalah, apakah aku siap untuk mengalah. Aku tetap duduk diam di sofa. Dimas, seolah menemukan celah yang pas, langsung menyela. "Tuh lihat, ibu perhatian banget kan sama kamu. Tolong dong, kamu jangan terlalu keras gitu." Tenggorokanku tercekat, yang bikin masalah mereka. Yang bikin aku di posisi serba salah juga mereka. Tapi pada akhirnya, yang disuruh jangan terlalu keras malah aku. Inilah yang namanya playing victim, memosisikan diri sebagai korban sambil menyalahkan orang lain. Kalau aku tidak merasakannya di kulitku sendiri, aku mungkin tidak akan percaya ada orang seperti ini. Selagi aku diam, Ibu Elida membuka tasnya, mengeluarkan tumpukan dokumen yang sudah dilipat, dan meletakkannya dengan rapi di atas meja seolah itu bukan barang penting. Dia berbicara dengan sangat natural. "Oh iya, kebetulan banget, Ibu butuh tanda tangan kalian berdua di surat kuasa ini, biar Ibu gampang ngurusin uang pensiun sama dokumen perbaikan rumah, biar nggak ribet. Ibu kan udah tua, capek kalau harus bolak-balik ngurusin surat-surat." Kewajaran nada suaranya justru membuat bulu kuduku merinding, karena aku tahu betul, orang yang tidak punya niat tersembunyi tidak akan memilih pagi hari setelah pertengkaran besar untuk membawa dokumen minta ditandatangani. Aku mengambil kertas itu untuk melihatnya, dan saat aku membalik ke halaman kedua, rasa dingin menjalar di punggungku. Ini bukan sekadar surat kuasa pensiun biasa. Seperti yang dia bilang, di antara tumpukan itu ada draft perjanjian dengan beberapa kolom yang diisi tulisan tangan, dan di bagian paling akhir terselip sebuah klausul tambahan yang sangat halus. Pihak-pihak terkait setuju untuk memberikan dukungan finansial bulanan demi menjamin kelangsungan hidup Ibu Elida di masa tuanya. Memang tidak disebutkan angka 8.000 rupiah di sana. Tapi siapapun akan mengerti bahwa ini adalah cara mereka untuk mengubah pengumuman di pesta menjadi sesuatu yang tertulis dan sah. Setelah itu akan sulit bagiku untuk mengelak. Sebelum aku meletakkan kembali kertas itu, Dimas berkata dengan nada memohon yang terdengar lebih seperti paksaan. "Tanda tangan aja biar Ibu tenang, Yang. Ini kan cuma surat kesepakatan internal keluarga kita aja. Ibu cuma takut ke depannya janji lisan itu dilupakan." Aku mengangkat wajah dan menatapnya. Frasa surat internal itu membuatku ingin tertawa terbahak-bahak. Dokumen resmi sudah di atas meja, klausul sudah ditulis, tapi dia masih berani menyebutnya internal? Berarti di matanya, aku hanyalah perempuan bodoh yang bisa ditipu dengan beberapa kata manis untuk mengalungkan tali ke leherku sendiri. Aku meletakkan kertas itu kembali ke meja dan bertanya perlahan. "Surat internal dengan klausul kewajiban memberi dukungan finansial bulanan? Kamu pikir aku sebodoh itu mau tanda tangani sesuatu yang nanti bakal kalian pakai buat memeras aku?" Seketika, wajah Dimas menegang. Ekspresi Ibu Elida berubah begitu cepat sampai aku bisa melihat otot wajahnya berkedut. Dia tidak lagi menghela napas atau merintih sedih.
Dia menggebrak meja dengan keras, memunculkan kembali suara aslinya yang kasar. Tuh kan, ibu udah nebak. Perempuan yang gajinya sedikit lebih gede dari suaminya emang pasti sombong. Kamu pikir kalau nggak mau tanda tangan, kamu bisa lari. Di depan seluruh keluarga besar, suamimu udah janji. Kalau sekarang kamu nggak ngasih uang, satu dunia bakal ngecap kamu pelit dan durhaka. Mendengar itu, pikiranku seketika sangat jernih. Akhirnya dia sendiri yang mengakui apa yang selama ini aku curigai. Mereka tidak hanya menginginkan uangku. Mereka ingin menggunakan opini publik, gosip kerabat, dan bahkan dokumen hukum untuk mengikatku. Kalau aku bereaksi keras, mereka akan memamerkan surat yang sudah ditandatangani ini dan menuduhku mengingkari janji. Kalau aku tidak tanda tangan, mereka akan mencapku sebagai menantu durhaka yang tidak tahu balas budi. Singkatnya, apapun yang terjadi, mereka berencana membuat namaku hancur. Aku tidak berdebat lagi. Aku mendorong kertas-kertas itu kembali ke arahnya, menatap lurus ke matanya, dan berkata singkat, mulai detik ini, apapun yang butuh tanda tanganku, lupakan saja. Kalian gak akan bisa menipuku lagi. Ibu Elida mendelik, matanya terbelalak lebar. Sementara Dimas mengertakkan gigi, menatapku dengan sorot marah. Namun saat itu, sebuah pikiran yang lebih dingin dari kemarahan manapun muncul di kepalaku. Kalau mereka ingin main-main dengan dokumen dan opini publik, kali ini aku tidak akan sekadar menghindar. Aku akan biarkan mereka jatuh ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Begitu Ibu Elida selesai bicara, aku berdiri, mengambil tasku, dan berjalan langsung ke kamar tidur. Aku tidak mau berdebat lagi karena aku tahu, mulai sekarang, obrolan apapun di rumah ini akan sia-sia. Mereka sudah sampai pada tahap mencoba memaksaku menandatangani dokumen dan menggunakan hukum untuk mengikatku. Pasti ada rahasia yang jauh lebih besar tersembunyi di balik ini semua. Dan aku harus mencari tahu apa itu sebelum semuanya terlambat. Siang harinya, aku menggunakan alasan mengantar dokumen ke klien untuk izin keluar kantor lebih awal. Namun kenyataannya aku langsung pergi ke cabang bank yang letaknya dekat dengan tempat kerja Dimas. Sejak pagi, instingku terus waspada. Aku memikirkan soal 8 juta sebulan, soal furnitur mewah yang sudah dipilih Ibu Elida, dan dokumen-dokumen yang mereka paksa untuk kutandatangani. Semakin dipikir, semakin aku merasa bahwa semua ini tidak mungkin didukung hanya dengan gaji Dimas yang cuma 4 juta. Kalau ibu dan anak itu begitu percaya diri, pasti ada sejumlah uang yang sudah mereka dapatkan di muka. Aku duduk di depan, customer service, berniat bertanya soal rekeningku, dan mengecek apakah dokumen-dokumenku pernah disalahgunakan. Tapi sebelum aku sempat menjelaskan, petugas, customer service, itu melihat layar komputernya dan bertanya dengan sangat sopan, Ibu datang untuk melunasi atau memperpanjang pinjaman kredit tanpa agunan, KTA, yang diajukan bersama pasangan, ya? Aku pikir aku salah dengar. Kredit apa, Mbak? Tanyaku. Dia mendongak dengan sedikit terkejut dan meminta nama lengkap serta tanggal lahirku. Setelah aku mengonfirmasi, dia mengangguk. Iya, datanya cocok, aku merasakan tanganku sedingin es. Aku meminta penjelasan lebih lanjut, dan dia menjelaskan bahwa sekitar 2 bulan yang lalu ada pengajuan pinjaman atas nama Dimas. Tapi di dalam formulirnya, aku dicantumkan sebagai tulang punggung utama keluarga penjamin utama. Mendengar itu, jantungku rasanya mau copot. Aku tidak pernah menandatangani aplikasi kredit apapun untuk Dimas. Aku tidak pernah setuju dia menggunakan slip gajiku untuk menjamin utang jenis apapun. Namun, di dalam sistem bank, semuanya sudah terdaftar. Salinan buku nikah kami, slip gaji SPT PPh 21 milikku, alamat kantorku, bahkan jabatan yang aku pegang. Aku bertanya dengan suara yang mulai bergetar. Siapa yang ngasih dokumen-dokumen ini? Di situ ada tanda tangan saya. Petugas itu, yang kini terlihat agak canggung, mengatakan bahwa karena alasan keamanan, dia tidak bisa menunjukkan detailnya kepadaku tanpa prosedur verifikasi resmi. Tapi itu saja sudah cukup untuk membuat kepalaku berputar. Aku membeku selama beberapa detik di depan meja, customer service, menatap angka-angka di layar komputer, merasa seolah bumi amblas di bawah kakiku. Jadi, ini bukan lagi sekadar sandiwara anak berbakti.
Ibu dan anak ini rupanya telah menggunakan data penghasilanku dan riwayat kreditku, Slick OJK BI Checking, untuk mencairkan pinjaman. Dan mereka berencana menodongku dengan kenyataan yang sudah terjadi ini, bersembunyi di balik alasan kita kan satu keluarga. Keluar dari bank, aku harus bersandar ke dinding bangunan sebelum bisa menelepon Nia, sahabat baikku zaman kuliah yang kini bekerja di kantor notaris. Aku menceritakan semuanya, dari insiden ulang tahun, pemaksaan dokumen tadi pagi, hingga pertanyaan customer service bank barusan. Nia mendengarkan dalam diam selama beberapa detik, sebelum akhirnya berbicara dengan suara rendah namun sangat tegas. "Sita, kamu harus hati-hati. Aku udah sering banget lihat kasus kayak gini. Orang pakai dokumen pasangannya buat ngutang di luar sana. Pas bomnya meledak, pasangannya yang harus nanggung bayar. Hal-hal kayak gini urusannya nggak pernah kecil." Kalimat itu membuatku merinding hebat. Berdiri di bawah terik matahari siang, aku merasakan hawa dingin menjalari tengkuku. Semua kepingan kejadian selama beberapa minggu terakhir akhirnya menyatu. Kenapa Ibu Elida sangat ngebet menyuruhku tanda tangan surat itu? Kenapa Dimas selalu menghindari topik soal uang? Kenapa setelah adegan heroik soal uang pensiun di pesta itu, mereka sudah langsung berencana beli sofa jati, merenovasi ruang tamu, dan pesan ranjang pijat? Ternyata tak satu pun dari hal-hal itu adalah sebuah kebetulan. Ini adalah rencana yang dirancang dengan sangat rapi, dan aku yang sampai saat itu mengira bahwa keserakahan mereka hanyalah masalah sepele pelit, tapi tidak sampai nekat melakukan kegilaan, ternyata salah besar. Sore harinya, saat aku membuka pintu rumah, aku melihat sebuah map dokumen baru tergeletak di atas meja. Suasana di rumah terasa aneh. Dimas duduk di sofa, pura-pura sibuk main HP seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu Elida sedang asyik makan anggur dengan ekspresi wajah seseorang yang merasa situasi sudah terkendali. Begitu melihatku, ia tersenyum sinis dan berkata, "Besok kamu pulang kantor lebih cepat ya. Ibu udah janjian sama tukang buat ngukur ruang makan sama ruang tamu, biar rumah kita dibikin lebih mewah." Aku menghentikan langkahku di tengah ruangan. "Pakai uang siapa ibu sewa tukang?" tanyaku. To the point. Ibu Elida bahkan tidak repot-repot mendongak, dia hanya menyunggingkan senyum di sudut bibir dan menjawab, "Di rumah ini ada yang kerja cari uang, gak usah khawatir." Jawaban santainya itu bagaikan tamparan keras. Itu bukan lagi sebuah sindiran, itu bukan lagi rahasia. Dia sudah secara terang-terangan menganggapku sebagai sumber dananya, dan menghambur-hamburkan uangku adalah hak mutlaknya. Kali ini aku tidak menahan diri. Aku melempar tasku ke sofa, berbalik tajam ke arah Dimas, dan bertanya, "Kamu ambil pinjaman ke bank kan? Dan dari mana kamu dapat salinan slip gajiku?" Dimas tersentak, matanya berkedip cepat karena panik, namun segera setelah itu, ia membusungkan dadanya untuk mempertahankan posisinya. "Kamu mata-matain aku, kita ini suami istri. Apa salahnya sih pakai dokumen satu sama lain?" Begitu dia mengatakan itu, aku merasa ada sesuatu di dalam diriku yang hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi rasa terkejut, tidak ada lagi harapan, yang ada hanya rasa dingin yang menusuk tulang. Aku tersenyum meremehkan dan menatapnya. Pernikahan itu artinya ngobrol dan mutusin sesuatu sama-sama. Ngambil dokumen diam-diam dan pakai data gajiku buat bikin utang. Itu bukan pernikahan. Itu namanya penipuan. Dimas tak bisa membalas. Ibu Elida langsung ikut campur, melempar tangkai anggur ke piring dan mulai memakiku. Dia bilang aku ini istri yang kejam, yang tega melihat suaminya kesusahan dan menolak membantu, dan bahwa aku hanya memikirkan menimbun harta untuk diriku sendiri. Tapi aku nyaris tidak mendengar apa yang dia ocehkan. Di kepalaku hanya ada satu pemikiran yang terbentuk jelas. Ini sudah jauh melampaui batasan diwara konyol di pesta ulang tahun. Ini sudah menjadi konspirasi kejahatan finansial sungguhan. Dan jika aku menunda satu langkah saja, yang akan dirampas dariku bukan lagi sekadar beberapa juta rupiah, tapi mungkin seluruh hidupku. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun hidup dengan prinsip mengalah demi kedamaian, aku tidak menangis, tidak berdebat, tidak menyalahkan diriku sendiri. Aku duduk di meja kerja, mengambil ponselku,
dan memblokir seluruh akses aplikasi perbankan. Mengganti password, email kantorku, dan memindahkan seluruh salinan dokumen pribadi, kontrak kerja, dan slip gaji dari laci mejamu. Aku menyembunyikannya di tempat lain. Aku melakukan semuanya dengan metodis. Tanganku dingin, tapi otakku menakjubkan jernihnya. Aku sadar bahwa mulai detik ini, aku harus melindungi bukan hanya uangku, tapi identitas dan masa depanku sendiri. Setelah semuanya selesai, aku mengirimkan satu pesan ke Nia. Besok temani aku pergi. Aku rasa mereka menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari ini. Nia membalas nyaris seketika. Besok pagi aku merapat. Hanya 4 kata itu yang memberiku sedikit pijakan. Kadang-kadang, seorang wanita tidak butuh orang lain bertarung untuknya. Cukup ada satu orang waras di sampingnya yang mengingatkan bahwa dia tidak gila, tidak mengada-ada, dan bahwa kecurigaannya sangat beralasan. Keesokan paginya, aku minta izin keluar kantor lebih awal dan bertemu Nia di sudut jalan. Aku tidak banyak bicara, hanya menunjukkan padanya screenshot percakapan antara Ibu Elida dan Tante Jihan, pemilik toko furnitur. Nia membacanya dengan wajah serius. Kami langsung pergi ke toko furnitur mewah, itu tempat yang sama persis di mana 2 minggu lalu Ibu Elida membawaku untuk melihat sofa kayu jati dan lemari bufet ukir ukuran besar. Waktu itu, dia mengelus-elus furnitur tersebut dengan mata berbinar, mengatakan bahwa orang tua harus punya ruang makan yang berkelas agar tamu merasa segan. Tapi kali ini kami tidak langsung masuk. Aku dan Nia duduk di sebuah kafe di seberang jalan, pura-pura minum es kopi sambil mengawasi. Kurang dari 10 menit kemudian, sebuah truk pickup kecil tiba. Beberapa pekerja turun, membuka terpal, dan mulai menurunkan furnitur yang dibungkus rapi dengan bubble wrap. Di atas sebuah peti kayu besar, terdapat label putih terang. Aku bisa melihat dengan sangat jelas nama penerimanya. Ibu Elida. DP sudah dibayar. Aku merasakan jantungku mencelus. Berarti ini bukan cuma sekadar wacana atau chat iseng. Ini sudah sampai tahap pengiriman. Aku langsung berdiri, menyeberang jalan, dan melangkah masuk ke dalam toko. Sang pemilik toko, seorang pria berusia 40-an, sedang berada di meja kasir. Begitu melihatku, ia mendongak dengan raut wajah ragu, seolah mengenaliku dari kunjunganku sebelumnya bersama Ibu Elida. Aku berbicara dengan suara tegas, namun tidak berteriak. Saya perlu melihat nota pesanan atas nama Ibu Elida. Pria itu mengerutkan dahi, tersenyum canggung. Maaf Bu, tapi data pelanggan kami rahasia. Sebelum aku sempat membalas, Nia maju ke depan dan menunjukkan kartu identitasnya dari kantor notaris. Suaranya jauh lebih mendesak. Kami sedang menyelidiki dugaan kasus penipuan dan penyalahgunaan data keuangan. Kalau Bapak tidak kooperatif, Bapak akan berurusan lebih panjang dengan pihak kepolisian nanti. Mendengar ancaman itu, raut wajah si pemilik toko berubah. Ia buru-buru membuka laci dan mengeluarkan buku catatan pesanan beserta setumpuk kwitansi. Hanya dengan satu pandangan, aku langsung melihat tanda tangan Dimas, coretan asal-asalan yang sangat kukenal. Tepat di sebelahnya, dengan pulpen biru, terdapat catatan tambahan, kirim sofa jati, bufet, dan ranjang pijat. Menantu perempuan, kepala akuntan, yang akan melunasi semuanya di akhir bulan. Aku membeku selama beberapa detik. Darah mendesir naik ke wajahku. Jadi, ibu dan anak ini tidak hanya menjanjikan uang pensiun dan berutang memakai namaku. Mereka juga menjual namaku kemana-mana, seolah aku ini mesin ATM berjalan mereka. Berutang secara kredit untuk mendapat kepercayaan, memaksa toko untuk segera mengirim barang dengan jaminan aku yang akan membayarnya. Aku tidak bereaksi marah seketika itu juga. Aku mengambil ponsel, memotret semuanya, kwitansinya, buku catatannya, tulisan tambahan itu, lalu menyalakan voice recorder. Aku bertanya dengan sangat jelas, Bapak mengonfirmasi bahwa kalimat akan dilunasi di akhir bulan. Ini dikatakan oleh Ibu Elida. Pria itu ragu-ragu, tapi di bawah tatapan tajamku dan Nia, akhirnya ia mengangguk. Iya, ibunya Pak Dimas yang bilang begitu. Katanya keluarga Bapak punya dana simpanan, cuma nunggu tanggal yang pas aja buat transfer pencairannya. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbalik menatapnya. Mulai detik ini,
Kalau toko ini mengirimkan satu barang pun kepada Ibu Elida atau Dimas dengan dalih saya yang akan membayar, saya akan membawa rekaman ini ke kantor polisi dan melaporkan toko ini ke Badan Perlindungan Konsumen atas tuduhan penipuan. Bapak mengerti? Wajah pemilik toko itu seketika memucat. Ia bergumam meminta maaf dan langsung mengambil ponselnya untuk menelepon Dimas. Aku tidak menghentikannya. Justru sebaliknya, aku memang ingin dia datang. Aku ingin menatap langsung ke mata suamiku, di tempat ini, di tempat di mana ia telah menggunakan namaku untuk memuaskan keserakahan ibunya. Kurang dari 15 menit kemudian, Dimas dan Ibu Elida tiba di toko dengan wajah penuh emosi. Begitu melangkah masuk, Dimas langsung menunjukku dan berteriak, "Sita, drama apa lagi ini? Kamu mau mempermalukan aku di depan semua orang?" Aku tidak lagi berdebat seperti dulu. Aku menyalakan layar ponselku, melempar foto kwitansi tadi ke atas meja kasir, dan menatapnya tajam. Harga dirimu itu dibangun dari uang dan namaku. Kalau sekarang hancur berantakan, ya itu pantas. Begitu aku mengatakan itu, Ibu Elida menerjang maju, mencoba merebut ponsel dari tanganku sambil berteriak histeris. "Perempuan gila, kamu mau bunuh ibu ya? Orang tua cuma pengen punya perabotan yang layak buat nerima tamu, dan kamu malah halang-halangin, tega kamu." Inilah playing victim, memosisikan diri sebagai korban, tingkat dewa. Kalau ini terjadi beberapa bulan lalu, aku mungkin akan merasa sedikit bersalah. Tapi saat ini, aku hanya merasakan kejijikan yang luar biasa. Aku mundur selangkah dan berkata, "Untuk pertama kalinya aku tidak menahan diri. Kalau mau beli, pakai uang ibu sendiri. Berhenti jual-jual nama saya seolah saya ini ngutang nyawa sama ibu." Suasana menjadi begitu tegang sampai-sampai kuli angkut toko berhenti bekerja untuk menonton kami. Dimas membelalakan matanya lebar-lebar. Ibu Elida terengah-engah karena marah, sementara pemilik toko terus-menerus mengusap keringat di dahinya. Namun, ketika aku mengira aku sudah berhasil memukul titik lemah mereka, si pemilik toko tiba-tiba keceplosan dan mengatakan sesuatu yang terdengar seperti sambaran petir. Terus gimana sama uang yang ditransfer Tante Jihan ke Pak Dimas buat DP penutupan deal rumah di pinggiran kota itu?" Aku terpaku. Tante Jihan, rumah di pinggiran kota, aku berbalik tajam menatap Dimas. Wajahnya seketika berubah warna menjadi seputih kertas. Tubuh Ibu Elida juga ikut membeku, matanya bergerak panik. Hanya dari reaksi mereka, aku menyadari satu hal. Sofa, lemari bufet, ranjang pijat, semua yang membuatku marah sejak semalam. Ternyata bukanlah masalah terbesarnya. Di balik ini semua, ada sebuah transaksi lain, sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kotor, dan lebih berbahaya yang sedang disembunyikan oleh ibu dan anak ini. Dalam perjalanan pulang, Nia menyetir mobil dengan sangat pelan, sesekali melirik ke arahku. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya untuk ketiga kalinya. Tapi aku tidak segera menjawab, bukan karena aku tidak dengar, tapi karena kepalaku sedang dipenuhi pusaran badai. Nama, Tante Jihan, dan rumah di pinggiran kota terus menggema di kepalaku, bagaikan dua buah paku berkarat yang baru saja ditancapkan, dan aku tidak tahu bagaimana cara mencabutnya. Melihatku membisu, Nia menghela napas. "Kalau kamu mau, kita bisa balik ke sana sekarang juga dan paksa mereka buat cerita semuanya." Aku menggeleng. Balik ke sana sekarang cuma bakal ngasih mereka kesempatan buat ngarang kebohongan baru. Berhadapan dengan orang seperti Dimas dan Ibu Elida, kita harus memegang kartu mati. Kalau tidak, mereka akan menangis, memutarbalikkan fakta, dan kembali menjadikanku si tokoh antagonis. Nia terdiam. Dia sangat paham sifatku. Biasanya aku banyak mengalah. Tapi ketika aku sudah bicara dengan nada seperti ini, artinya hatiku benar-benar sudah membatu. Anehnya, malam itu, baik Dimas maupun Ibu Elida tidak mencoba menghubungiku sama sekali. Tidak ada panggilan telepon masuk, tidak ada pesan bernada menyalahkan, tidak ada caci maki. Seperti biasanya, justru keheningan yang tak wajar inilah yang meyakinkanku bahwa mereka sedang dilanda kepanikan luar biasa. Orang yang merasa memegang kendali tidak akan diam. Hanya orang yang takut rahasianya terbongkar yang akan ciut nyalinya. Ibu dan anak itu pasti sedang sibuk berkumpul, mencoba mengkalkulasi seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh ucapan si pemilik toko tadi,
dan bagaimana cara memperbaikinya sebelum aku mengetahui soal urusan rumah tersebut. Malam itu aku tidak langsung pulang ke apartemen. Aku mampir ke kantor, hanya menyalakan lampu meja belajar, dan duduk sendirian dikelilingi dokumen-dokumen. Di luar jendela, gemerlap lampu kota menghiasi malam. Lalu lintas sibuk seperti biasa. Sementara di depanku tergeletak ponselku yang berisi puluhan, screenshot, rekaman audio, dan riwayat pesan. Aku membuka satu persatu berulang kali. Pesan Ibu Elida ke Tante Jihan, kwitansi sofa dan lemari buffet, catatan pinggir, menantu yang bayar di akhir bulan. Dan puncaknya, momen saat si pemilik toko menyebutkan uang untuk penutupan deal rumah. Setiap detail, jika dilihat sendiri-sendiri, mungkin tidak cukup kuat. Tapi ketika digabungkan, aku tahu bahwa aku sedang menarik ujung dari sebuah benang merah yang sangat tebal. Sekitar jam 11 malam, ponselku bergetar. Dari Nia, dia mengirimiku sebuah screenshot dari grup WhatsApp para broker properti kenalannya. Aku membuka gambar itu, mataku lekat menatap layar. Itu adalah iklan sebuah rumah sederhana di daerah pinggiran Bogor, Depok, harga BU, butuh uang, DP sudah masuk. Iklannya sudah dihapus, tapi ada orang yang sempat meng-capture-nya. Di kolom komentar ada yang bertanya, "Wah, siapa tuh yang gercep, gerak cepat banget?" Dan si broker menjawab dengan santainya, "Ibu Elida sama anaknya, Dimas, dibantu sepupunya si Tante Jihan. Mereka langsung deal di tempat." Membaca nama Tante Jihan, jantungku berdegup makin kencang. Tante Jihan bukan orang asing. Dia adalah sepupu Ibu Elida, seorang wanita yang punya kerjaan sambilan sebagai rentenir sekaligus makelar tanah dan selalu memamerkan koneksi luasnya. Aku ingat betul. Tak lama setelah aku menikah, dia pernah bilang ke Ibu Elida dengan senyum sinis, "Zaman sekarang ini, siapa sih yang gak main spekulasi, investasi tanah? Kini aku mengerti. Orang seperti Tante Jihan adalah katalisator yang sangat sempurna untuk memuluskan keserakahan Ibu Elida. Pada detik itulah seluruh kepingan teka-teki tersusun rapi di kepalaku. Ibu dan anak itu berencana menggunakan pinjaman bank dengan data diriku, ditambah utang dari kenalan mereka atau rentenir untuk membeli sebuah rumah di pinggiran kota. Kemudian mereka akan mengarang cerita sedih bahwa rumah itu adalah hadiah masa tua untuk ibunya yang sudah pensiun. Cerita itu akan terdengar sangat mulia di telinga kerabat, sekaligus menutupi keserakahan mereka dengan bungkus indah bernama Bakti Anak. Jika semuanya berjalan lancar, aku bukan hanya akan menanggung beban utang yang menumpuk, tapi juga akan dicap sebagai menantu durhaka kalau berani protes. Karena jika aku protes, tidak ada orang yang peduli pada dokumen kreditnya. Orang-orang hanya akan mengingat bahwa di pesta ulang tahun, suamiku berjanji untuk merawat ibunya. Memikirkan hal itu, aku teringat pada sebuah detail yang kuabaikan 2 bulan lalu. Saat itu kami sedang makan malam, tiba-tiba Dimas bertanya santai, "Sayang, misal kita beli rumah satu lagi, mendingan atas nama kamu atau namaku?" Aku tertawa dan menjawab, "Pertanyaan yang aneh, pakai uang siapa belinya?" Dimas hanya menggaruk belakang kepalanya dan tersenyum. Dulu aku pikir dia cuma bercanda. Sekarang aku paham. Itu bukan pertanyaan iseng, itu adalah tes ombak, probing. Tepat saat itu, layar ponselku menyala lagi. Pesan dari Rina, adik iparku. Aku cukup terkejut karena dia biasanya cuek dan pemalas. Hampir tidak pernah dia mengirimiku pesan serius. Aku membukanya dan membaca beberapa baris kalimat yang seketika membuat bulu romaku berdiri. "Mbak Sita, besok Ibu sama Mas Dimas mau ketemuan sama penjual rumah di tempatnya Tante Jihan. Aku nggak tahu pasti urusannya apa, tapi tadi aku dengar Ibu bilang mereka harus cepat-cepat closing tutup deal sebelum Mbak Sita tahu." Aku membaca pesan itu berulang kali. Rina bukanlah tipe orang yang bisa menyimpan rahasia, apalagi mengarang cerita sepelik ini. Justru karena dia biasanya cuek dan jarang ikut campur urusan orang dewasa, pesannya ini terasa jauh lebih kredibel. Kemungkinan besar, dia tak sengaja mendengar sesuatu di rumah yang benar-benar membuatnya ketakutan, lalu memutuskan untuk memberitahuku diam-diam.
Aku duduk terpaku lama sekali, memegang ponsel dan menatap ruang kosong di depanku. Dan saat itulah, aku bisa melihat seluruh papan catur mereka dengan jelas. Pesta ulang tahun itu bukan bertujuan untuk memaksaku memberi uang pensiun bulanan semata. Bukan. Pesta itu adalah panggung untuk memberi pengumuman kepada keluarga besar, untuk menciptakan sebuah latar belakang cerita. Supaya nanti, jika ada yang bertanya dari mana asal uang atau rumah tersebut, ibu dan anak itu bisa dengan tenang menjawab, kan Dimas sudah janji mau merawat ibunya. Mereka bukan cuma menginginkan uangku, mereka menginginkan sebuah dongeng yang indah untuk menutupi cara kotor yang mereka gunakan untuk mendapatkan uang itu. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, menatap langit-langit kantor. Kemarahan di dalam diriku bukan lagi amarah yang menggelegak panas. Kemarahan itu telah melewati titik frustrasi dan kekecewaan. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin dan lebih jernih. Mirip seperti seseorang yang tersesat lama di dalam kabut pekat, lalu akhirnya bisa melihat dengan jelas bahwa jalan di depannya bukanlah sebuah jalan keluar, melainkan sebuah liang lahat yang sudah digali khusus untuknya. Aku mengambil ponsel dan membalas pesan Rina. Besok, pura-pura nggak tahu apa-apa ya Rin. Apapun yang kamu dengar, kasih tahu Mbak. Mbak nggak akan bikin skandal lagi. Mbak akan biarin mereka menggali kuburannya sendiri dan lompat ke dalamnya. Setelah mengirim pesan itu, aku meletakkan ponselku. Lampu jalanan di luar masih sama terangnya, tapi mulai detik ini aku tahu satu hal. Besok aku tidak akan lagi menjadi bidak yang bisa mereka gerakkan di papan permainan mereka. Aku akan menjadi pemain yang menonton dari pinggir lapangan, menunggu momen yang paling tepat untuk membalikkan seluruh papan catur itu ke wajah mereka. Keesokan paginya, aku tidak langsung pergi ke rumah di pinggiran kota yang diincar Dimas dan ibunya. Aku pergi lurus ke rumah orang tuaku. Di perjalanan, tanganku masih gemetar, tapi ini bukan lagi gemetar karena panik seperti sebelumnya. Ini adalah getaran seseorang yang terlalu banyak melihat hal kotor dalam waktu singkat, sampai pada titik di mana ia tak sudi lagi memikul beban itu sendirian. Aku sadar, pertarungan ini tidak bisa lagi aku hadapi seorang diri. Di seberang sana, bukan cuma ada ibu mertua licik dan suami yang pengecut, melainkan satu jaringan kerabat yang terbiasa memanipulasi dokumen dan mengubah yang hitam menjadi putih. Sesampainya di sana, ibuku, Ibu Laras, membuka pintu. Begitu melihat wajahku, langkahnya terhenti. Dia langsung tahu ada sesuatu yang sangat gawat terjadi, karena sejak kecil aku bukanlah tipe anak yang gampang lari pulang sambil menangis hanya karena masalah sepele. Aku tidak bertele-tele. Aku mengambil ponselku dan menunjukkan semuanya. Foto dan kwitansi dari toko furnitur, rekaman suara si pemilik toko, detail pinjaman kredit dari bank, serta pesan WhatsApp yang dikirim Rina semalam. Aku meletakkan semuanya di atas meja. Suaraku serak karena kurang tidur. Bapak Ibu, tolong lihat ini. Kali ini, Sita udah bener-bener gak sanggup lagi. Ibuku mengambil ponsel itu dan meneliti setiap detailnya. Saat ia membaca catatan pinggir, menantu perempuan, kepala akuntan, akan melunasi semuanya di akhir bulan, ia terdiam. Bibirnya terkatup begitu rapat hingga memutih. Ayahku, Bapak Suryo, seorang pria yang tidak banyak bicara, tetap duduk tenang di kursinya. Namun, aku bisa melihat dengan jelas jari-jarinya mencengkeram gagang kacamatanya kuat-kuat. Aku pikir dia akan menggebrak meja dan mengajak kami melabrak keluarga suamiku saat itu juga. Tapi ternyata tidak. Dia hanya mengangkat wajahnya, menatapku, dan bertanya dengan suara yang anehnya sangat dingin, "Kamu yakin ini semuanya? Kelakuan kayak gini rasanya nggak mungkin baru dimulai sebulan 2 bulan yang lalu." Pertanyaan itu membuatku terkesiap. Aku menatap ayahku dan hatiku mencelus. Entah bagaimana, tatapannya menyiratkan bahwa dia mengetahui sesuatu yang belum aku ketahui. Dan benar saja, dia diam beberapa detik, lalu berdiri dan berjalan masuk ke kamar. Saat kembali, dia membawa sebuah amplop tua yang ujung-ujungnya sudah mulai lusuh. Dia meletakkan amplop itu di meja dan mendorongnya ke arahku. Suaranya terdengar berat. "Awalnya Bapak dan Ibu mau nyembunyiin ini dari kamu, supaya pikiranmu nggak makin berat. Tapi sekarang, kayaknya udah nggak bisa lagi." Aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat salinan bukti transfer bank dan beberapa lembar kwitansi yang ditulis tangan. Begitu membaca baris pertama, kepalaku langsung pusing berkunang-kunang.
Hampir setahun yang lalu, Ibu Elida ternyata meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar kepada ibuku, dengan alasan untuk biaya pengobatan penyakit jantung yang mendesak. Dia berjanji akan mengembalikannya dalam beberapa minggu, namun kemudian mulai banyak alasan, mulai dari biaya tambahan medis, bayar pajak tanah warisan, urusan syukuran keluarga, sampai akhirnya nomornya tak bisa dihubungi jika ditagih. Aku menatap ibuku dengan tenggorokan tercekat. Dia mengalihkan pandangannya sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Ibu nggak mau nambah-nambahin beban pikiranmu yang udah capek hidup di rumah mertua. Ibu pikir, biarlah urusan utang ini ibu yang tanggung, asalkan rumah tanggamu damai." Mendengar itu, rasanya sakit dan memalukan sekali. Selama ini, aku pikir hanya aku yang diam-diam diperas oleh mereka. Aku sama sekali tak menyangka bahwa orang tuaku yang selalu mengalah demi melindungi kebahagiaanku juga ikut dihisap darahnya oleh keluarga suamiku dari belakang. Saat aku sedang tersengal menahan amarah, ponsel di atas meja berdering. Panggilan video call dari Dimas. Aku menatap layar itu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkatnya. Gambar yang muncul di layar seketika membuatku membeku. Dimas sedang berdiri di depan sebuah rumah sederhana di daerah pinggiran kota. Di belakangnya, Ibu Elida dan Tante Jihan sedang asyik mengobrol dan tertawa bersama seorang pria asing, kemungkinan besar pemilik rumah tersebut. Dimas tidak menyapa. Dia langsung ke intinya dengan nada memerintah. "Kamu kesini sekarang juga. Kalau kamu setuju tanda tangan, minggu ini juga kita urus balik namanya. Ibu jadi punya rumah buat pensiun, dan kita punya aset properti." Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Elida ikut menimpali. Suaranya melengking dan penuh kesombongan. Perempuan yang pintar itu adalah perempuan yang ngutamin keluarga suaminya di atas segalanya. Baru deh suaminya bakal menghargai dia. Kalau perempuan yang cuma mikirin numpuk duit buat keluarganya sendiri, ujung-ujungnya bakal ditinggal mati sendirian. Kalau ini terjadi pada Sita beberapa bulan yang lalu, aku mungkin akan ketakutan, sakit hati, dan diam saja mendengar ceramah moral palsu ini. Tapi saat ini, aku justru merasa ingin tertawa-tertawa getir. Layaknya seseorang yang akhirnya menyadari bahwa dirinya telah menonton pertunjukan badut murahan sekian lama. Aku bertanya dengan suara tegas, "Pakai uang siapa kalian mau beli rumah itu?" Dimas tampak ragu-ragu, tapi sebelum dia sempat menjawab, Tante Jihan menyela dari belakang dengan senyuman palsu yang menjijikan, seolah sedang membujuk anak kecil yang keras kepala. "Aduh, beruntung banget ya punya menantu kayak gini. Tinggal tanda tangan aja kok sebagai penjamin guarantor. Dan beres deh urusannya. Nggak usah didramatisir gitu. Satu kalimat itu sudah cukup bagiku." Sebuah pengakuan gamblang diucapkan langsung ke depan kamera tanpa tedeng aling-aling dan basa-basi. Aku diam-diam merekam panggilan video tersebut, lalu menatap layar dan berkata dengan sangat pelan, "Oke, kalian tunggu aku di situ. Hari ini aku akan datang, tapi mungkin kalian gak akan siap nyambut orang-orang yang bakal datang bareng aku." Lalu aku mematikan panggilan. Di detik terakhir, aku sempat melihat wajah Dimas membeku, dan Tante Jihan mengernyitkan dahi seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku berbalik menatap kedua orang tuaku. Ayahku tak banyak tanya lagi. Dia langsung mengambil jaketnya dan berkata singkat, "Ayo berangkat. Urusan ini harus diselesaikan hari ini juga." Ibuku juga mengambil semua kwitansi utang lama itu dan memasukkannya ke dalam map. Tidak ada yang berteriak atau marah-marah di dalam rumah ini, tapi atmosfernya membuat hawa dingin menjalar di dadaku. Aku melangkah keluar pintu, memegang erat map dokumen di tanganku. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa terpojok. Aku melangkah atas kemauanku sendiri, langsung menuju pusat ledakan bom yang mereka rakit sendiri. Dan aku tahu, mulai detik ini, ceritanya bukan lagi tentang suami yang berjanji kasih uang 8 juta sebulan buat ibunya. Ini akan menjadi cerita pembongkaran sebuah keluarga yang ditelan bulat-bulat oleh keserakahan mereka sendiri. Aku berangkat bersama kedua orang tuaku, Nia dan Pak Anton menuju rumah di pinggiran kota tersebut. Pak Anton adalah kenalan lama ayahku. Ia bekerja sebagai pengacara, legal counsel, di perusahaan tempat ayahku bekerja. Orangnya pendiam, namun sangat tajam analisanya. Selama di perjalanan,
Tak ada yang banyak bicara. Ibuku memegang erat map dokumen di pangkuannya. Ayahku menatap diam keluar jendela, matanya fokus ke jalanan. Aku merasakan hawa dingin berhembus dari dalam diriku. Aku sengaja tidak memberitahu Dimas siapa saja yang akan datang bersamaku. Aku ingin membiarkan ibu dan anak itu menikmati rasa percaya diri mereka yang bodoh. Perasaan sok yakin bahwa kalau mereka bisa memancingku datang ke sana, maka mereka bisa memaksaku untuk tanda tangan. Rumah itu terletak di pinggiran kota, jalannya sempit dengan cor beton seadanya, dan pagar besinya sudah berkarat. Begitu mobil kami berhenti, Dimas yang sedang berdiri di halaman langsung berjalan menghampiri. Namun baru 2 langkah, wajahnya langsung kaku begitu melihat kedua orang tuaku keluar dari mobil, disusul Nia, dan terakhir Pak Anton. Raut wajah kesal yang ia tunjukkan di video call tadi seketika lenyap, digantikan oleh kepanikan yang gagal ia sembunyikan. Ibu Elida, yang sedang duduk santai di teras, matanya ikut membelalak lebar. Bibirnya terkatup rapat. Jelas sekali, ia tak menyangka menantunya yang keras kepala ini bakal membawa rombongan pasukan. Hanya Tante Jihan yang berusaha menjaga image. Dia maju selangkah dengan senyum palsu yang dipaksakan. Ya ampun, ini kan urusan keluarga. Kok sampai bawa 1 batalion segala sih? Nggak bisa apa kita duduk dan ngobrol baik-baik? Sikapnya itu membuatku muak sekaligus ingin tertawa. Perempuan ini memang selalu seperti itu. Mulutnya manis bicara soal tali silaturahmi, tapi matanya cuma fokus mencari celah untuk mengambil keuntungan. Aku menatap lurus ke arahnya dan berkata dengan suara yang cukup keras agar semua orang bisa mendengar. Orang baik-baik menyelesaikan urusan keluarga dengan ngobrol. Tapi orang yang memanipulasi data KTP orang lain buat ngajuin utang ke bank, beli rumah pakai uang haram, lalu berharap orang lain yang bakal bayar cicilannya. Orang kayak gitu harus diselesaikan dengan kertas dan pena hukum. Begitu kalimat itu keluar dari mulutku, seorang pria paruh baya berkemeja kotak-kotak yang berdiri di dekat pintu langsung berubah raut wajahnya. Pasti dia pemilik rumahnya, batinku. Pria itu menatapku, lalu beralih menatap Dimas, dan bertanya sambil mengerutkan dahi. Jadi, siapa sebenarnya pembeli aslinya di sini? Mendengar itu, Ibu Elida buru-buru maju, tersenyum canggung mencoba mendinginkan suasana. Aduh Pak, di rumah kami itu. Menantu saya ini yang ngatur semua keuangannya. Dia udah setuju kok. Cuma ya gitu, orangnya keras, lagi agak ngambek aja sama suaminya. Kebiasaannya berbicara mewakiliku dan memaksakan keputusannya padaku memang sudah jadi keahliannya. Tapi kali ini aku tidak berdebat lagi. Aku mengambil ponselku, membuka rekaman, video call, tadi menyalakan loudspeaker dengan volume maksimal dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Suara cempreng Tante Jihan menggema di halaman rumah yang sepi itu. Aduh, beruntung banget ya punya menantu kayak gini. Tinggal tanda tangan aja kok sebagai penjamin gua rantor dan beres deh urusannya. Hanya beberapa kata itu sudah cukup untuk membuat wajah Tante Jihan seputih kapas. Dimas tersentak dan mencoba merebut ponsel dari tanganku. Namun Pak Anton pengacara kami langsung melangkah maju dan menghalangi tubuh Dimas. Suaranya terdengar sangat dingin dan penuh otoritas. Kalau Anda berani menyentuh ponsel itu, saya akan langsung panggil polisi sekarang juga. Dimas terhenti, mengertakkan giginya, tangannya mengepal dan terbuka berulang kali layaknya binatang yang terperangkap di sudut. Kemudian, ayahku membuka map yang dibawa ibuku. Ia mengeluarkan kwitansi-kwitansi utang lama itu dan meletakkannya di atas kap mobil. Sambil menatap si penjual rumah, ayahku berkata perlahan, Ibu Elida ini sudah berutang uang dalam jumlah sangat besar kepada keluarga saya lebih dari setahun, dan sampai detik ini belum dibayar sepeser pun. Sekarang, ia menyalahgunakan kelayakan kredit BI Checking putri saya untuk membeli rumah Anda. Kalau Anda tetap melanjutkan transaksi ini, saya sarankan Anda berpikir baik-baik. Apakah Anda sedang menjual rumah kepada pembeli yang sah atau kepada komplotan penipu keuangan sindikat? Pernyataan ayahku membuat si penjual rumah otomatis mundur selangkah. Beberapa broker, agen properti yang ada di sana saling pandang kebingungan.
Pria penjual rumah itu mengambil kwitansi utang dari kap mobil, membacanya cepat, lalu menoleh ke arah Dimas dan bertanya tegas, "Di mana surat perjanjian asli uang muka, DP-nya? Dari mana asal-usul uang DP itu? Dan siapa yang jadi penjamin utama cicilannya?" Pada momen itu, entah karena saking putus asanya, Dimas menoleh ke arah ibunya dan berbisik. Bisikannya memang pelan, tapi aku masih bisa mendengarnya dengan jelas. Ibu kan bilang, cukup bawa dia ke sini, nanti dia pasti bakal terpaksa tanda tangan." Kalimat itu seketika membekukan udara. Aku menatap suamiku dan tertawa getir. Oh, jadi telepon pagi tadi bukan ajakan negosiasi. Itu adalah jebakan. Rencana mereka adalah menyeretku ke sini, lalu mengeroyokku dan memaksaku tanda tangan di tempat, tepat di depan si penjual, Tante Jihan, dan Ibu Elida, berharap aku akan menyerah karena malu dilihat banyak orang. Aku menunjuk tepat ke wajahnya dan tersenyum dingin. "Jadi, kamu nyuruh aku ke sini hari ini bukan untuk ngobrol, tapi buat ngejebak dan maksa aku tanda tangan di tempat, kan?" Merasakan kedoknya dibongkar habis-habisan di depan umum, Ibu Elida akhirnya membuang topeng kesopanannya. Dia menerjang ke arahku, menunjuk-nunjuk tepat di depan wajahku. Suaranya melengking tajam. "Iya, ibu jebak kamu. Terus kenapa? Kamu itu menantu. Tapi kamu gak peduli sama sekali sama keluarga suamimu. Kamu cuma sibuk numpuk duit buat dirimu sendiri. Ya ibu harus cari cara dong." Sebuah pengakuan yang akhirnya membuat semua orang di sana bungkam. Si penjual rumah, para agen properti, bahkan tetangga-tetangga yang diam-diam mengintip dari balik pagar, tak ada satupun yang berani membelanya. Aku berdiri menatapnya, merasakan hawa dingin menjalar di dadaku. Pada momen itu, Ibu Elida baru saja merobek topengnya sendiri di depan semua orang. Dan tanpa topeng itu, tak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi. Namun, sebelum aku sempat mengatakan apa-apa lagi, kami mendengar suara decit rem mobil yang melengking keras. Sebuah mobil hitam pekat berhenti mendadak di depan pagar. 3 pria berbadan besar dan bertato keluar dari mobil. Di belakang mereka, menyusul seorang wanita berdandan elegan dengan rambut bergelombang rapi, lipstik merah menyala, dan tatapan mata setajam pisau silet. Hanya dari cara wanita itu melangkah masuk ke halaman, aku langsung tahu bahwa dia datang bukan untuk survei rumah. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah reaksi orang-orang di sekitarku. Begitu melihat wanita itu, wajah Tante Jihan langsung pucat pasi. Ibu Elida buru-buru mundur selangkah, dan Dimas yang sedari tadi masih mencoba berlagak keras, kepala kini membeku seperti patung batu. Aku langsung paham situasinya. Wanita ini bukan sekadar tamu. Dia adalah sang kreditur, si pemberi utang. Wanita itu melangkah masuk ke pekarangan tanpa menyapa siapapun dan berhenti tepat di depan Dimas. Suaranya tajam dan sedingin es. "Gimana? Surat-surat rumahnya udah jadi hari ini? Gue udah nunggu duit gue balik, plus bunganya. Ini udah hampir 2 bulan loh." Kalimat itu menghantam bagaikan pukulan godam. Si pemilik rumah menatap bolak-balik antara wanita itu, Dimas, dan Ibu Elida. Wajahnya jelas-jelas syok melihat betapa rumitnya situasi ini. Aku menatap tajam ke arah Dimas. Keringat dingin bercucuran di dahinya. Ia tak berani membalas tatapanku. Bibirnya bergetar namun tak ada suara yang keluar. Pada detik itulah aku menyadari level kebusukan yang jauh lebih parah dari cerita ini. Pinjaman yang mereka sembunyikan ternyata bukan cuma dari bank. Mereka telah meminjam uang dari rentenir, lintah darat, jenis utang di mana bunganya beranak pinak setiap harinya. Sementara aku masih berdiri mematung, rentenir perempuan itu mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya dan mengipas-ngipaskannya di depan wajah Dimas sambil tersenyum meremehkan. "Lo udah tanda tangan. Nyokap lo yang jadi saksi dan sepupu lo, Jihan, yang jadi perantaranya. Tenggat waktunya udah habis, bos. Berhenti sok-sokan jadi anak berbakti deh. Mana duit gue?" Kalimat itu menyengatku seperti tersetrum aliran listrik. Aku melangkah maju dan merebut paksa dokumen itu dari tangannya. Tanganku sedingin es, kertas-kertas itu kusut, tapi setiap kata di dalamnya tertulis dengan sangat mengerikan dan jelas. Di lampiran kontrak pinjaman itu terdapat fotokopi KTP-ku, fotokopi slip gaji SPT PP 21 milikku, salinan buku nikah kami,
dan di sudut salah satu halaman ada tulisan tangan yang ditambahkan, istri adalah kepala akuntan. Penghasilan stabil, pembayaran cicilan dijamin aman. Aku membaca tulisan itu dan pandanganku seketika menggelap. Mereka tidak hanya menggunakan namaku untuk mencicil perabotan mewah. Mereka menggunakan seluruh dokumen identitasku, gajiku, hidupku sebagai jaminan, agunan untuk diserahkan di atas meja seorang rentenir lintah darat. Aku mengangkat wajah dan menatap Dimas. Suaraku sedingin bongkahan es. Kamu pakai dokumen-dokumenku buat ngutang ke rentenir? Dimas gemetar hebat, terbata-bata seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri. Aku cuma mau pinjam sebentar. Niatku beli rumah ini, terus dijual lagi beberapa bulan, kemudian ambil untungnya, habis itu lunasi semua utangnya. Aku nggak nyangka bakal jadi kacau begini. Sebelum Dimas selesai bicara, ibuku melangkah maju. Ibuku, yang sedari awal berusaha keras menjaga ketenangannya, mendaratkan sebuah tamparan keras ke wajah Dimas. Bunyi plak menggema keras di pekarangan itu. Seumur hidup, aku belum pernah melihat ibuku memukul siapapun. Tubuhnya gemetar, matanya merah, dan suaranya pecah karena marah. Kamu pakai uang dan data identitas anak perempuanku, dan kamu berniat ngelempar dia ke mulut rentenir? Kamu ini masih manusia apa bukan? Dimas mematung. Namun dalam situasi terpojok seperti itu pun, Ibu Elida masih saja berusaha membela anak laki-lakinya. Mbak Laras, mereka ini kan suami istri. Ngebantu suami yang lagi kesusahan itu nggak bakal bikin mati kok. Toh rumah ini nantinya juga buat masa depan mereka berdua. Ngapain sih harus bikin skandal seheboh ini? Kalimat tak tahu malu itu bahkan sukses membuat si rentenir perempuan tertawa sinis. Ia menatap Ibu Elida dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gila, nyali si nenek ini boleh juga. Bertahun-tahun gue ngadepin orang ngutang, baru kali ini gue lihat yang setebal ini mukanya. Pekarangan itu kini berubah menjadi kekacauan total. Si pemilik rumah buru-buru berlindung di teras rumahnya. Para agen properti berbisik-bisik panik. Pak Anton, pengacara kami, melangkah maju, meminta izin untuk memotret dokumen pinjaman rentenir itu dan mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan hukum yang formal. Mendengar kata konsekuensi hukum perdata dan pidana disebut-sebut, Tante Jihan panik bukan main. Dia menoleh ke Ibu Elida dan berteriak, "Udah gue bilang kan jangan pakai KTP-nya Sita. Sekarang kita semua ikutan terseret. Gue kan dari awal bilang ngutang dikit-dikit aja, jangan maruk." Ibu Elida mendelik tajam. "Siapa suruh kamu mikir menantuku ini bakal terus-terusan jadi orang bodoh?" Mendengar itu, Dimas menoleh ke arah sepupunya, Tante Jihan, dengan tatapan seolah ingin mencekiknya hidup-hidup. Si rentenir hanya menonton adegan saling gigit itu, sambil melipat tangan di dada dan tersenyum puas. Hanya dalam waktu beberapa menit, semua topeng mereka, segala ceramah moral palsu, seluruh sandiwara ibu yang menderita, semuanya hancur lebur tanpa sisa. Aku berdiri di tengah-tengah halaman itu, memegang dokumen kotor dari rentenir, menatap wajah suamiku, ibu mertuaku, dan sekelompok orang yang selama ini hanya menganggapku sebagai kewajiban bayar utang. Aku merasakan kehampaan yang sangat dingin. Bagi mereka, aku bukan hanya sekadar dompet. Aku adalah aset sekumpulan dokumen legal yang bisa digadaikan, sebuah nama yang bisa dikaitkan dengan utang apapun, semuanya demi mewujudkan ambisi mereka membeli rumah mewah untuk dipamerkan. Pada detik itulah aku menyadari fakta yang paling kejam. Mereka tidak sekadar menginginkan uangku. Mereka rela melemparkanku ke dalam jurang utang tanpa dasar, asalkan mereka bisa memainkan peran sebagai anak yang berbakti dan ibu yang menderita dengan sempurna hingga akhir. Bahkan di tengah situasi sehancur itu, Dimas masih tidak mau berhenti bersandiwara. Wajahnya yang pucat pasti menatapku, menatap ibuku, lalu menatap dokumen di tangan Pak Anton. Tiba-tiba, dia menjatuhkan diri berlutut di atas lantai semen. Gerakannya begitu cepat sampai aku sendiri kaget. Dia menatapku, suaranya pecah dan bergetar hebat. "Sita, aku salah, aku ngaku, aku salah. Tapi semua ini aku lakuin murni supaya ibuku punya masa tua yang layak. Kamu gak bisa gara-gara uang ngebiarin ibuku dihina-hina di depan banyak orang kayak gini. Kalau ini terjadi beberapa bulan yang lalu, hatiku mungkin akan luluh. Tapi hari ini, di tengah kepungan dokumen rentenir ini, di tengah segala pengakuan menjijikan ini, melihatnya berlutut tidak lagi memancing rasa kasihanku. Yang tersisa
hanyalah rasa jijik. Rasa jijik terhadap seorang pengecut. Aku menatapnya tajam dan bertanya, mengejak kata demi kata. Mau ngasih masa tua yang layak buat ibumu? Kenapa nggak pakai gaji kamu sendiri? Kenapa nggak jual aja mobilmu? Kenapa harus pakai namaku, pakai uangku, pakai dokumen identitasku? Halaman itu hening sejenak. Dimas membuka mulutnya, tapi tak ada satu kata pun yang bisa ia keluarkan. Melihat adegan anaknya berlutut, tidak membuahkan hasil, Ibu Elida mengubah taktik. Dia menghempaskan tubuhnya ke tanah, memukul-mukul kakinya sendiri, dan mulai melolong menangis histeris seperti orang kesurupan di acara pemakaman. Ya Allah, Gusti Pangeran, cobaan apa ini? Anakku laki-laki emas, tapi aku nikahkan dia sama ular berbisa. Dia mau bunuh aku. Dia mau lihat perempuan tua ini mati gembel di jalanan tanpa atap buat berteduh. Sandiwara histeris itu memancing tetangga-tetangga yang kepo merangsek maju mendekati pagar. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkannya mengendalikan alur cerita. Aku melangkah maju, selangkah, suaraku yang tegas membelah suara tangisannya. Berhenti main sinetron, Bu. Kalau ibu mati karena tua, orang-orang bakal doain dan kasihan. Tapi kalau ibu mati karena keserakahan, orang-orang bakal nyebut itu karma. Satu kalimat itu sukses membuat semua orang bungkam. Bahkan si rentenir pun sampai menyunggingkan senyum. Ibu Elida otomatis berhenti melolong, syok karena aku berani melontarkan kata-kata setajam itu di depan umum. Di tengah kekacauan itu, Tante Jihan pelan-pelan mencoba kabur lewat gerbang depan, namun si rentenir dengan sigap mencengkeram lengan bajunya. Mau kemana lo? Komisi fee yang lo utang ke gue belum lo bayar lo. Pas ngegolin pinjaman ini lo gesit banget. Giliran sekarang bomnya meledak. Lo mau kabur? Mendengar kata komisi disebut, Tante Jihan meledak marah, mencoba memberontak. Gue kan cuma ngenalin doang, gue gak dapat untung apa-apa. Rentenir itu tertawa keras sambil mengacungkan ponselnya. Gak dapat apa-apa? Terus siapa yang nge-WA gue nyuruh cairin dananya cepet-cepet? Bilang kalau nanti komisi makelarnya kita bagi 2. Terus lo bilang gue bebas narik bunga tinggi karena menantu perempuannya itu akuntan gajinya gede, pasti bakal dilunasin semua? Tante Jihan mendadak bisu. Ibu Elida yang masih duduk, ngesot di tanah, perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya seketika berubah menjadi abu-abu. Aku langsung paham, Tante Jihan bukan cuma jadi perantara, makelar biasa, dia ternyata makan uang komisi fee. Dari dua belah pihak. Si penjual rumah melihat situasi yang sudah sangat tidak terkendali ini, akhirnya turun tangan. Cukup, transaksi ini saya batalkan secara sepihak. Uang DP akan dipotong sesuai klausul pembatalan di kontrak. Sekarang, tolong semuanya keluar dari properti saya. Kalau kalian masih ribut di sini, saya telepon polisi. Pernyataan itu seolah menjadi paku terakhir yang menutup peti mati mimpi-mimpi indah Ibu Elida. Aku bisa melihat dari matanya, bukan rasa sedih yang ada di sana, melainkan kemarahan luar biasa karena kehilangan rumah impian yang nyaris berada di genggamannya. Dimas mendengar transaksi itu dibatalkan, langsung breakdown, hancur. Dia merangkak ke arahku dan memeluk kedua kakiku erat-erat tepat di tengah halaman. Sita, aku mohon, tolongin aku sekali ini aja. Bantu aku lunasin utang rentenir ini. Aku sumpah, aku gak akan nyentuh uangmu lagi. Aku sumpah, Sita. Pelukan itu tak lagi memiliki secuil pun harga diri. Itu murni wujud keputusasaan seorang pria yang akhirnya sadar bahwa dia akan jatuh terjerembab ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Aku menunduk dan dengan perlahan-lahan melepaskan satu persatu jari-jarinya dari kakiku. Aku menatap langsung ke dalam matanya dan mengucapkan kalimat paling kejam seumur hidupku. Kamu itu gak pernah butuh seorang istri, yang kamu butuhkan cuma seorang debitur sukarela, sebuah mesin pencetak uang yang bernapas. Dan sayangnya buat kamu, mulai hari ini mesin ATM itu sudah rusak. Kata-kata itu memutuskan sisa benang terakhir yang mengikat kami berdua. Wajah Dimas menjadi seputih kertas HVS. Ibu Elida berhenti berteriak. Bisik-bisik tetangga di sekeliling kami makin nyaring terdengar. Aib terbesar mereka, kehinaan publik yang paling mereka takuti, akhirnya benar-benar terjadi. Dan ini bukan kehinaan pura-pura seperti di pesta ulang tahun,
melainkan kehinaan nyata akibat dibongkarnya semua kebusukan mereka. Pak Anton pengacara melangkah maju. Saya sarankan kita buat laporan kepolisian BAP atas dugaan penipuan identitas di polsek terdekat sekarang juga. Rentenir itu memanfaatkan momen tersebut untuk memaksa Dimas dan Ibu Elida menandatangani surat pengakuan utang baru. Tante Jihan ditahan di sana, menangis dan menjerit-jerit. Hanya dalam beberapa menit, posisi mereka berubah drastis dari seorang pemburu menjadi mangsa yang dihabisi. Aku tak ingin berada di sana sedetik pun lebih lama. Aku berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Di belakangku, aku bisa mendengar samar-samar teriakan histeris Ibu Elida, tangisan Dimas, adu mulut antara Tante Jihan dan si rentenir, serta suara si pemilik rumah yang mengusir mereka semua keluar dari pekarangannya. Halaman itu benar-benar menjadi lautan kekacauan, dan itu adalah ending akhir yang paling adil untuk drama sinetron yang mereka perankan sejak hari perayaan ulang tahun itu. Setelah hari itu, ponselku tidak berhenti berdering. Panggilan pertama dari Dimas masuk pada malam harinya. Suaranya pecah dan memelas. "Sita, aku tahu aku salah. Angkat dong. Ayo kita ngobrol dari hati ke hati sebagai suami istri." Aku hanya menatap layar ponselku, sama sekali tidak merasakan simpati. Pada panggilan ke-10, nadanya berubah mengancam. "Kalau kamu gak mau bantu aku bunuh diri aja." Disusul satu pesan dari nomor Ibu Elida. "Kalau sampai terjadi apa-apa sama anakku, kamu yang akan nanggung dosanya seumur hidup." Aku hanya bisa tertawa sinis. Dulu, waktu mereka mencuri data KTP-ku, waktu mereka menipu kedua orang tuaku, apa mereka pernah berpikir apakah aku akan mati atau hidup menanggung beban utangnya? Keesokan paginya, aku mengumpulkan semua bukti kejahatan finansial mereka dan menyerahkannya kepada Pak Anton. Aku sadar, mengandalkan rasa belas kasihan pada orang-orang ini sama saja dengan mengikat batu bata di kakiku lalu melompat ke dasar sungai. Agar bisa bertahan hidup, aku tidak boleh lagi bersikap lunak. 3 hari kemudian, di grup-grup Facebook dan WhatsApp ibu-ibu arisan perumahan, mulai bermunculan postingan-postingan, hoax, menantu kaya raya durhaka permalukan ibu mertuanya di pesta ulang tahun ke-60. Istri tega, tinggalkan suami saat terlilit utang. Ini pasti ulah Ibu Elida atau Tante Jihan. Taktik basi yang sama seperti biasanya. Ketika mereka tidak bisa merampas uangmu, mereka akan menyerang nama baikmu. Tapi kali ini aku tidak panik. Bersama pengacaraku, aku melakukan screenshot, dokumentasi pada setiap postingan dan setiap komentar. Kami menyusun semuanya ke dalam satu berkas laporan polisi atas tuduhan pencemaran nama baik, UU ITE, dan penyalahgunaan data keuangan pribadi. Sementara itu, keadaan rumah mereka berubah menjadi neraka. Si rentenir mengirim debt collector, penagih utang, untuk meneror mereka setiap hari. Tante Jihan menghilang bak di telan bumi. Rina, adik iparku, mengirimiku pesan di suatu malam, mengeluh ketakutan. "Mbak Sita, di sini kayak neraka. Ibu sama Mas Dimas berantem terus tiap hari. Ibu sampai terpaksa ngejual perhiasan emas yang dipakainya pas pesta kemarin buat bayar bunga rentenirnya. Roda karma ternyata berputar jauh lebih cepat dari dugaanku. Tanpa ada uangku untuk menyatukan mereka, mereka akhirnya saling serang dan menggigit satu sama lain. Suatu sore, saat aku keluar dari gedung kantorku, aku melihat Dimas berdiri di dekat gerbang. Tubuhnya sangat kurus, wajahnya kuyu dan kusam. Sosok pria tegap dan percaya diri yang berdiri di panggung pesta ulang tahun itu sudah musnah tak bersisa. Dia menyodorkan selembar kertas yang dilipat kepadaku. "Sita, aku udah tanda tangan surat cerainya. Aku cuma minta tolong, cabut laporan polisinya. Aku sumpah, aku bakal menghilang dari hidupmu selamanya." Aku mengambil kertas itu, melihatnya sekilas, lalu mengembalikannya ke tangannya. "Tanda tangan surat cerai itu memang kewajibanmu. Tapi konsekuensi hukum dari kejahatan yang kamu perbuat gak akan bisa hilang gitu aja hanya dengan kamu pergi." Dia kehabisan kata-kata, dan tiba-tiba saja dia kembali menjatuhkan diri berlutut di aspal tepat di depan gerbang kantorku, disaksikan oleh rekan-rekan kerjaku yang sedang lalu lalang pulang. Dulu,
Pikiran akan menjadi pusat perhatian gosip orang kantor, pasti akan membuatku ketakutan setengah mati. Tapi sore itu, menatapnya dari atas, aku menyadari satu hal, dia berlutut bukan untuk memohon maaf. Dia memohon untuk diselamatkan dari kebangkrutan dan penjara. Aku menatapnya dan berkata, kamu berlutut demi uang, bukan demi sebuah pengampunan. Dan untuk sebuah pengampunan, semuanya sudah terlambat. Aku melangkah melewatinya dan tidak menoleh ke belakang lagi. Itu adalah aksi manipulasi terakhir yang mencoba dia gunakan padaku, kekuatan yang dulu dia anggap sebagai hak suami, yang selalu didukung oleh opini publik dan sikap diamku selama bertahun-tahun. Tapi kekuatan itu sudah hangus terbakar sejak hari di mana dia menggunakan slip gajiku untuk mencetak utang haram. Sebulan kemudian, semuanya resmi berakhir. Proses perceraian berjalan sangat cepat. First take. Dihadapkan pada tumpukan bukti dan ancaman pidana, Dimas tidak punya pilihan selain menerima semua syarat dariku agar aku tidak meneruskan kasus pencurian datanya ke ranah pidana penjara. Utang rentenir itu mutlak menjadi tanggungan pribadinya. Ibu Elida dan Tante Jihan harus menyelesaikan urusan mereka sendiri dengan para debt collector. Rumah impian di pinggiran kota itu lenyap jadi debu. Furnitur mewah dari kayu jati ditarik kembali oleh toko. Reputasi Tante Jihan sebagai makelar terpercaya di kota itu hancur total. Ibu Elida, yang dulu bermimpi manis mendapatkan uang jajan pensiun 8 juta sebulan, kini terpaksa menjual habis sisa perhiasannya dan berakhir menumpang hidup belas kasihan di rumah adiknya di kampung. Ia harus menelan pil pahit, dipermalukan di depan kerabat-kerabat yang dulu menepuk tangannya di acara ulang tahun. Dimas pun akhirnya dipecat dari pekerjaannya karena terus-terusan didatangi debt collector ke gudang tempatnya bekerja. Pria yang sangat gila mikrofon, gila pujian, dan gila tepuk tangan itu kini berakhir tanpa pekerjaan, tenggelam dalam utang, dan yang paling memalukan, tanpa secuil pun harga diri. Sedangkan aku pindah ke apartemen baru yang lebih dekat dengan rumah orang tuaku. Malam-malam pertamaku terasa sangat sunyi. Kesunyian itulah yang membuatku sadar betapa bisingnya, betapa stresnya, dan betapa toksiknya, beracun hidupku selama ini bersama mereka. Aku kembali mengingat malam pesta ulang tahun itu. Hanya karena satu pertanyaan sederhana. Dari mana kamu mau ngambil 4 juta sisanya? Pertanyaan itulah yang menjadi jarum tajam, yang menusuk dan meletuskan balon kebohongan yang sudah mereka tiup selama bertahun-tahun. Banyak orang berpikir bahwa perempuan sering kalah karena mereka diciptakan lebih lemah. Tapi setelah melewati semua neraka ini, aku sadar bahwa kadang kala kita kalah karena kita takut merasa benar, takut bicara, takut dianggap kurang ajar jika membantah. Kita mundur satu langkah, lalu mundur selangkah lagi, menoleransi ini dan itu. Sampai akhirnya kita mendapati diri kita sudah berdiri di pinggir jurang kehancuran. Ibuku pernah berkata kepadaku, untung kamu cepat bereaksi dan ngelawan enduk. Kalau enggak, kamu bakal ngabisin sisa umurmu bukan untuk hidup bahagia, tapi cuma kerja keras kayak kuda buat bayarin keserakahan orang lain. Aku tahu ibuku benar. Andai hari itu aku memaksakan diri tersenyum dan mengangguk setuju di pesta itu, andai aku menandatangani surat kuasa berkedok kesepakatan internal pagi itu, andai aku luluh melihatnya berlutut dan menangis di halaman rumah itu. Hari ini aku pasti sudah terjebak dalam jurang utang tanpa dasar. Aku akan bekerja keras siang dan malam hanya untuk membayar cicilan rentenir, hidup dalam ketakutan setiap harinya. Dan pada akhirnya tetap akan dicap sebagai menantu durhaka jika uangku habis. Aku tidak bersorak gembira atas kehancuran keluarga mantan suamiku. Namun di balik rasa sedih karena kegagalan pernikahan ini, ada rasa lega yang luar biasa besar. Karena aku berhasil menyelamatkan diriku sendiri, kedua orang tuaku, dan sisa masa depanku dari kuburan kewajiban berbakti yang pada praktiknya hanyalah kedok untuk eksploitasi dan perampasan. Hari ini, setiap kali aku mendengar ada orang yang memuji seorang suami karena berjanji membelikan gunung emas untuk keluarganya di depan umum, aku tidak lagi merasa terharu atau kagum. Aku hanya diam dan membatin dalam hati. Banyak janji-janji manis tentang bakti seorang anak itu tidak ditulis menggunakan keringat pria yang mengucapkannya, melainkan ditulis menggunakan darah keringat istri yang berdiri diam di belakangnya.
Dan ketika sang istri akhirnya terbangun dari kebodohannya dan menolak untuk dijadikan keset agar orang lain bisa tampil bersinar. Tidak peduli seberapa hebat sutradara menyusun sandiwaranya, suatu saat nanti panggung pementasan itu pasti akan runtuh.